Mulai, Pak. Puji Tuhan, haleluya, selamat malam bagi semua teman-teman dimanapun Anda berada. Kami kembali hadir di dalam sukacita dari Tuhan Yesus Kristus untuk berbagi kehidupan, dan kami terus berdoa supaya setiap kita yang mendengarkan acara ini mendapatkan kemurahan dan kebaikan Tuhan, dan berkat Tuhan bisa berlimpah-limpah di dalam setiap kita. Dan juga sedapat-dapatnya kami berdoa terus supaya kita bisa masuk di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dan puji Tuhan, pada malam hari ini kami juga akan menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa karena mengalami peristiwa yang sangat adikodrati, yang sangat-sangat luar biasa. Secara manusia tidak masuk di akal, tetapi itulah Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sempurna, Tuhan yang selalu nyata bagi setiap manusia yang mau buka hati. Dan seperti yang sering saya sampaikan bahwa kehadiran program ini adalah bukan untuk menunjukkan bahwa kekristenan itu adalah agama yang hebat. Sama sekali tidak ada di dalam pikiran kami. Dan itu juga sangat tidak penting dan tidak berguna sama sekali kalau itu menjadi tujuan kami. Karena apa? Karena kekristenan tidak ada manfaat sedikit pun, ya. Yang bermanfaat adalah kalau manusia berjumpa dengan Tuhan. Dan apa yang dihadirkan di dalam program ini adalah menceritakan bagaimana karya Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana kasih Tuhan yang menyentuh bagi orang-orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan, tapi kuasa Tuhan yang begitu real, begitu nyata, mengubahkan kehidupan mereka sehingga mereka dari dalam gelap dipindahkan kepada terang, dari kematian dibawa kepada menuju kehidupan. Itulah Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik. Ya, dan pada malam hari ini kita akan dengarkan sebuah kesaksian dari Bapak Muhammad Qasim, bagaimana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh beliau. Oke, kita akan segera sambut Pak Qasim, Pak Muhammad Qasim. Selamat malam, Pak Muhammad Qasim. Selamat malam, Pak. Shalom. Ya, puji Tuhan. Bagaimana Shalom. kabar, Pak Qasim? Luar biasa, puji Tuhan. Hari ini dahsyat. Amin. Ya, Karena keluarga Yesus, gimana? Karena Tuhan Yesus, puji Tuhan, keluarga juga baik. Luar biasa, puji Tuhan, karena puji Tuhan Tuhan. Yesus baik. Amin, amin, amin. Oke, Pak Qasim, pada malam hari ini silakan Bapak bisa ceritakan ya kepada teman-teman bagaimana Bapak bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus lewat peristiwa apa, Bapak bisa saksikan dari awal bagaimana dan bagaimana proses hubungan Bapak dengan Tuhan setelah mengalami perjumpaan yang pertama kali. Oke, silakan Pak Qasim, disampaikan kepada teman-teman. Shalom, Bapak Ibu semuanya dimanapun berada. Saya bersyukur dan terima kasih pada malam ini Tuhan, saya dikasih kesempatan Tuhan untuk bersaksi di YouTube-nya Bapak Yusuf. Terima kasih Pak Yusuf. Saya dulu tuh nggak pernah bermimpi. Halo. Iya, silakan Pak Qasim. Nama saya masih nama lama. Saya nggak pernah bermimpi jadi orang Kristen, dan saya dulu tuh nggak pernah bermimpi jadi anak Tuhan. Karena apa? Buat saya itu orang Kristen itu kafir, dan saya itu pokoknya nggak layak di hadapan Tuhan. Dan saya itu banyak menghujat Tuhan. Saya itu nggak pantas. Karena apa? Tuhan itu buat saya itu luar biasa gitu, menolong saya sampai saat ini gitu. Nah, dulu saya tahun 2014 saya tuh nggak pernah nyangka saya jadi di acara KKR itu bersama teman saya. Saya itu malam itu diajak keliling di Cengkareng, Jakarta. Saya tuh pokoknya hari itu buat saya itu nggak layak gitu ya. Ketika saya diajak teman saya di acara KKR, teman saya bilang gini, ini ada acara KKR, ada acara tablik akbar, teman saya bilang gitu. Saya bilang begini, ini bukan tablik akbar,
ini acaranya orang Kristen. Tapi teman saya itu mengajak masuk gitu. Waktu itu posisi masih pakai peci, pakai sarung gitu kan. Karena habis sholat maghrib sama sholat isya. Ketika diajak masuk ke dalam itu, ada rasa takut. Karena apa? Banyak polisi, banyak penjaga-penjaga gitu kan di acara KKR itu. Teman saya bilang, yuk masuk. Saya bilang, enggak lah, saya nggak mau masuk. Karena apa? Takutnya kita dikira teroris gitu. Dikira teroris. Pas ketika masuk, itu udah jam setengah 12. Acara itu udah mulai selesai. Karena acara itu 2 hari, Jumat Sabtu. Nah, pas saya itu pokoknya nggak layak gitu. Pas ketika mendengar ada lagu pujian penyembahan gitu ya, mungkin bagi orang-orang Kristen yang dari lahir itu hal biasa gitu buat saya itu, karena saya itu juga nggak nggak ini gitu loh, nggak pantas lah gitu. Kok ini lagu buat saya itu menyentuh gitu. Nah, saya bilang sama teman saya bilang gini, kata teman saya, yuk masuk, katanya yuk kita masuk gitu kan. Saya bilang mau ngapain masuk gitu kan. Nanti saya bilang orang-orang pada curiga gitu. Pas acara itu udah malam, salah satu pendeta yang jadi bapak rohani saya, dia menyanyikan lagu Besar Anugerahmu. Ketika itu lagu buat saya itu luar biasa, sangat keren banget gitu kan. Dan saya itu juga nggak layak gitu. Nah, pas mendengar lagu itu, pas Pak Pendeta nyanyi, besar anugerahmu, berlimpah kasihmu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu. Saya kok bingung gitu dengan lagu itu. Itu lagu yang bisa yang membuat saya bertobat gitu loh. Lagu itu yang bisa membuat saya bertobat. Kok saya bilang aneh ini lagu. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, masuk akal gitu loh. Masuk akal banget gitu kan. Saya bilang kok ini lagu enak. Nah pas Pak Pendeta nyanyi lagi sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali dia menyanyikan lagu itu. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu. Tuhan menampakkan diri di samping beliau. Itu jelas nyata banget. Jelas nyata. Waktu itu saya nggak ngerti kalau itu Tuhan. Kalau itu Isa Al-Masih yang saya sembah waktu di seberang. Ya kan? Itu Pak Pendeta nyanyi itu lagi sampai dia itu melambai-lambaikan tangannya 3 kali ke saya, itu Tuhan itu melambai-lambaikan tangannya 3 kali ke saya selama begini-begini gitu kan. Terus Pak Pendeta nyanyi itu nyanyi terus gitu kan, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, itu pokoknya enak banget. Saya dijamah sama Tuhan. Ketika itu dijamah, saya mendengarkan lagu itu benar-benar dahsyat banget gitu. Saya merinding ya kan. Nah, di sampingnya pendeta itu pas dia nyanyi ada sinar 6 warna mantul, ya kan? Ada sinar 6 warna mantul, itu di sampingnya Tuhan. Ya kan? Tuhan itu tingginya 3 meteran gitu, tinggi banget 3 meter, dan saya itu jujur nggak layak. Buat saya itu saya nggak pantas, karena apa? Saya banyak mujud orang-orang Kristen, dan saya itu pokoknya nggak pantas buat saya. Ya, saya kasih ilustrasi. Contohnya Bapak Yusuf lah, gitulah ya, yang melihat Tuhan. Iya, iya. Contohnya. Terus kedua, di situ kan banyak jemaat ribuan manusia. Kenapa Tuhan nggak menampakkan ke dia orang gitu kan? Kenapa ke saya gitu? Nah, siapa sih saya gitu? Nah, pas pendeta nyanyi itu lagi, pas ketiga kali, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu, blas, hilang. Hilang, sinar juga hilang, yang 6 warna itu hilang. Nah, udah di situ pikir saya, siapa itu yang sih lihat? Teman saya bilang gini, kata teman saya bilang gini, ngelihat nggak? Kata teman saya bilang gitu. Teman saya bilang gini, enggak, saya nggak ngeliat apa-apa. Saya nggak ngeliat apa-apa, kata teman saya bilang gitu kan. Tapi anehnya, harusnya dia dong yang dijamah Tuhan, harusnya dia dong yang melihat Tuhan, bukan saya gitu.
Nah, saya tuh jujur nggak pantas gitu. Karena apa? Saya tuh paling benci sama orang Kristen. Apalagi yang di Al-Quran bilang gini, Inna dina indalilal Islam. Ya kan, sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya agama Islam. Nah, ketika saya waktu mengerti tentang itu gitu ya, saya bilang kok aneh ya. Saya bilang kok aneh gitu. Nah, teman saya bilang, ayo pulang. Enggak, saya naik ke atas panggung. Saya didorong, ada yang ngedorong dari belakang itu ke atas panggung. Saya suruh naik, saya nyari Pak Pendeta itu. Saya cari, saya bilang. Saya bilang, saya naik ke atas, saya tanya sama Pak Pendeta yang lagi nyanyi itu. Itu kamera pun saat ini masih ada, buktinya gitu loh. Nah, saya naik ke atas panggung, Pak, tadi yang nyanyi itu siapa? Terus di samping Pak Pendeta itu ada orang tinggi besar, ada sinar 6 warna mantul, saya bilang. Terus Pak Pendeta itu bilang gini, dia ternyata asistennya beliau, wakil gembala beliau ya. Dia bilang gini, oh udah pulang katanya. Si Mas siapa? Saya bilang, enggak, saya tadi ngeliat orang besar di samping beliau gitu kan. Terus dia bilang gini, oh udah pulang. Nah, saya turun, pikir saya mau saya cari. Ternyata dia udah pulang. Udah begitu saya duduk, teman saya bilang gini, ngapain kamu naik ke atas? Kamu nih ya gelo, kalau orang Sunda bilang begitu. Kamu nih gelo kata gitu kan. Saya bilang enggak apa-apa, saya cuma cari bapak tadi gitu kan yang nyanyi. Nah, maksudnya apa gitu? Ya, saya bilang saya pengen ketemu dia. Udah gitu, yuk pulang, pulang. Duduk dulu ceritanya nih. Duduk di bangku yang KKR itu kan, itu acara saya itu bertobat melalui KKR Frefor Jakarta ya, yang diselenggarakan di Cengkareng. Itu acara tiap tahun selalu ada sampai saat ini. Iya. Itu acara itu benar-benar dahsyat banget, banyak banyak orang yang disembuhkan gitu kan, banyak pokoknya dari mana-mana gitu ya. Saya juga nggak ini gitu, nggak nyangka ya bisa masuk situ. Nah, saya duduk ceritanya, saya duduk di bangku yang biasa di gereja. Saya duduk di bangku yang di gereja. Nah, saya duduk ketemu orang Flores, rambutnya keriting-keriting ceritanya. Tante yang Iya. tadi nyanyi siapa? Yang nyanyi siapa? Oh, saya nggak kenal kata gitu kan. Udah gitu selesai nih. Teman saya, "Hai pulang, pulang." Saya selama pulang naik motor itu, saya mikir, saya bingung. Yang tadi saya lihat siapa ya? Saya bilang ini siapa ya? Nyampailah di kontrakan saya nggak mau nyebutin kontrakan. Dulu saya tinggal di Kalideres gitu kan ya. Saya bilang gini, siapa yang saya lihat? Saya masuk ke kamar nih. Masuk kamar, pikir saya mau sholat, inilah sholat. Saya masih menjalankan sholat loh Pak, masih rajin lah ya. Dulu Iya, saya iya. masih rajin lah dalam arti ya karena apa? Saya menjalankan perintah agama saya yang dahulu gitu. Sampai Iya. puasa pun saya selalu menjalankan yang puasa mulut, kayak kan puasa Rajab, itu saya paling rajin lah. Dalam arti sampai Mhm. saat ini pun saya masih selalu menjalankan puasa gitu. Nah, saya pulang di kosan itu ngerenung gitu Pak, ngerenung itu udah jam setengah satu. Iya. Tiba-tiba suara kencang bilang gini, telepon kata gitu kan. Dia bilang gini, telepon. Ya udah, saya telepon ceritanya. Saya telepon, dikasih brosur kan sama orang Flores itu. Di Mhm. atas brosur itu kan di atas brosur itu ada pendeta Tarsim, Roy Setiawan, Mhm. Lili Dewi, dan pendeta Asin Sadikin. Di bawahnya itu Mhm. kan Liu Cucin. Itu Iya, iya. hati nggak bisa bohong, hati nggak bisa Iya. bohong, mulut bisa bohong ya kan. Nah, Mhm. udah begitu saya pulang. Saya kan gitu pas di kosan itu saya telepon, gitu kan telepon. Iya. Suara bilang gini, udah tidur. Udah, saya tidur Pak. Saya Iya, tidur. iya. Nah, saya bangun, biasalah masih sholat subuh. Saya bangun sholat subuh. Nah, habis sholat subuh, teman-teman, Bang Kosim, ayo katanya jalan-jalan ke Monas lari pagi. Saya setiap hari Minggu itu selalu lari ke Monas. Ya kan Pak, Mhm. selalu lari ke Monas. Nah, Iya, di iya. Monas itu sampai pokoknya jam 5 dari Kalideres, dari terminal, naik busway. Nah, nyampe Monas itu jam tengah tujuhan, ya kan? Karena kita juga Iya. sempat nunggu lama. Nah, udah gitu jam sampai Monas nih, kita turun di Gambir kan, di Gambir kita lari ke Monas masuk gitu kan. Nah, di dalam Mhm. Monas saya keliling-keliling, saya lari sampai udah 13 kali. 13 kali saya keliling. Saya 13 kali keliling. Saya itu udah gitu, saya beli aqua nih ceritanya. Beli aqua, minum, gitu kan, Mhm. telepon.
ada telepon nih ceritanya, ada telepon, Assalamualaikum. Si Pak Pendeta jawabnya gini, kalau aku nggak tahu kalau dia pendeta gitu, kalau sekiranya saya teman saya gitu. Dia jawabnya apa? Shalom gitu kan. Kok shalom? Saya bilang. Terus semalam ada yang telepon saya, ini siapa ya? Oh iya Pak, Bapak yang di acara itu bukan yang semalam. Saya bilang gitu kan sama Pak Pendeta. Dia bilang, iya kamu siapa? Saya Kosim Pak, saya bilang. Ada apa ya? Pak, semalam saya lihat di samping Bapak ada orang tinggi besar, saya bilang gitu kan. Ada orang tinggi besar, di sampingnya itu ada sinar 6 warna mantul. Pas Bapak nyanyi itu, saya bilang. Waktu itu kan nggak hafal dong Pak, sekarang kan udah hafal ya. Karena udah itu lagu favorit saya gitu, lagu andalan saya gitu. Nah, udah selesai gitu, dia bilang gini, kamu siapa? Saya Kosim Pak. Terus dia bilang gini, kamu datang aja. Waktu itu, kalau misalkan ingat ya Pak, di KKR, padahal saya bawa handphone itu Galaxy. Waktu itu bawa handphone saya Galaxy kan. Waktu itu kan saya kerja gitu kan. Istilahnya lumayan lah ada rezeki saya lumayan banyak ya kan. Saya juga sempat nabung gitu lumayan gitu. Nah itu handphone kalau waktu itu paling paling bagus gitu Galaxy Note itu kan. Saya bilang enggak kepikiran itu kalau malam itu Tuhan Yesus itu kalau saya ingat saya foto itu Pak. Beneran saya foto itu nggak kepikiran ada di kantong. Nah udah begitu si Pak Pendeta SMS begini, kamu datang aja katanya, Mas katanya datang aja katanya ke dia bilang nggak nyebut gereja Pak, nyebut CWS gitu kan. Jalan ini sekian 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 gitu kan, ya udah jalan sekian gitu kan, ya udah aku datang ya kan. Aku pun itu dari Monas itu nggak mikirin teman Pak, bukan nggak mikirin berarti kita egois bukan. Karena dia bilang kamu jam 10 harus nyampe di gereja saya gitu kan, di CWS di itu gitu kan. Terus saya bilang gini, oh ya udah Pak kalau gitu. Nah saya nggak mikirin teman Pak, nggak kepikiran gitu kan. Saya kan biasa kan kalau pergi bareng-bareng teman. Ini enggak Pak. Saya naik busway itu dari Gambir. Coba bayangin Jakarta kalau nggak macet, kalau nggak antri macet. Hari itu Pak, itu dahsyat. Naik mobil busway itu kayak terbang gitu loh. Set ya kan dari Gambir itu, set gitu kan. Nah tiba-tiba pokoknya biasa kan berhenti di Juanda, di Juanda apa di Gambir itu kan di Juanda, di Istiqlal kan Juanda Pencenongan. Ini enggak Pak, harmoni pun lewat yes gitu. Pokoknya itu mobil itu benar-benar kalau menurut saya itu emang semua itu waktunya Tuhan gitu kan ya. Saya bilang gini, kok aneh ya ini kok, saya bilang gitu. Nah udah begitu saya lari, dia bilang jam 10 kamu harus ada di tempat saya gitu kan. Nah, saya itu kan dari Monas itu kan jam 9 lewat seperempat, ya kan. Itu nyampe Kalideres itu nggak nyampe setengah jam, nyampe berapa 15 menit gitu, Pak. Udah gitu saya mandi. Saya mandi pakai baju rapi, pakai sepatu. Biasanya saya itu nggak pernah pakai sepatu. Hari itu saya pakai sepatu rapi. Saya bilang kok saya aneh ya. Kok saya mau pakai sepatu gitu kan. Nah, udah begitu saya itu ke terminal ke tukang ada tukang ojek. Abang, saya bilang, Pak, tahu nggak alamat ini? Dia bilang gini, Pak, mau nggak Bapak kalau misalkan ke Taman Palem berapa ya gitu kan? Dia bilang 25 katanya gitu kan. Biasanya saya kan orangnya nawar. Ini enggak, Pak. Ini enggak. Nah, saya bawa uang 75.000. Saya kan kalau pergi kemana-mana itu selalu bawa uang pas gitu kan. Kalau misalkan ini juga kita suka ngambil lagi gitu dari ATM. Ini enggak. Bawa uang 75.000 ceritanya Pak. Saya naik ojek ya kan dari Terminal Kalideres ke Cengkareng itu ke tempat yang saya tuju ya kan. Terus udah gitu tukang ojek, ya udah ayo naiklah ceritanya. Pas nyampe depan gereja nih Pak, mundur. Saya bilang astagfirullahaladzim, ini gereja. Terus si bapak ini ngasih alamat bener ini gitu kan. Terus saya bilang gini, kata tukang ojek, Mas ini alamat nggak salah. Enggak Pak, ini sesuai gitu kan, blok ini gitu kan ya, blok A nomor A gitu kan Pak. Dia bilang, ya udah Pak kalau gitu terima kasih ya Pak. Saya bilang, oh iya Pak saya bayar dulu. Tukang ojek bilang apa?
sudah dibayar. Itu uangnya jelas Pak, 25.000, jelas nyata. Nah, udah begitu saya bilang gini, Pak, bayar dulu, udah dibayar. Sama siapa Pak? Ini ada orang tinggi besar, dia bilang gitu. Serius? Iya serius. Ya udah Pak, kalau gitu syukron deh, saya bilang gitu kan. Saya bilang jazakallahu khairan khairan gitu kan ya. Saya bilang ya udah, semoga Allah yang membalas kebaikan Bapak gitu kan ya. Nah, udah gitu si tukang ojek pulang nih Pak. Si tukang ojek pulang gitu. Nah, aku telepon sama pendeta, telepon SMS ya kan, BBM nggak dibales. Wah, saya bilang kok nggak dibales? Ini kemana nih orang gitu kan? Anehnya, ya kan, biasanya saya orang tuh bosen, paling anti menunggu, paling bosen menunggu, paling bosen lah Pak ya. Orangnya itu paling males gitu nungguin orang gitu. Hari itu bener-bener Pak, saya duduk di bangku panjang, ada tukang bakso, tukang ketoprak ya kan di situ. Sampai saat ini pun di depan gereja masih ada Pak, di depan gereja itu masih ada sampai saat ini. Nah, saya duduk, ada bangku panjang, terus Bang, ketoprak gitu kan pertama. Ya kata gitu kan, ketoprak. Ya, saya SMS gitu kan. Terus yaudah beli ketoprak nih, beli ketoprak. Udah gitu, Bang, satu piring pertama nih, satu piring pertama, kedua, dua piring, ketiga gitu kan, sampai 6 piring. Tukang ketoprak, Mas ongedan, Mas gila, Mas gendeng, senting, enggak. Saya waras Pak. Terus kok kamu makan sampai sebanyak ini, kata gitu. Enggak Pak, saya bilang saya waras kok gitu kan. Ya, udah gitu. Tapi aneh loh Pak, perut saya nggak berasa kenyang gitu loh, nggak berasa kenyang. Maaf, saya orangnya kecil, nggak tinggi gitu ya. Nah, udah begitu, tukang bakso nih, Bang bakso dong, Mas bakso gitu kan, bakso. Nah, dari satu mangkok itu sampai 6 mangkok, dari satu mangkok sampai 6 mangkok. Ketoprak dari satu piring sampai 6 piring. Nah, udah begitu, si tukang bakso pada melengong gitulah, pada bilang gini, ini anak gila apa edan, kata gitu kan. Ya kan, aku jadi ini gitu loh, jadi dibuat bingung sama Tuhan gitu loh. Saya bilang kok aneh ya, kata tukang ketoprak sama tukang bakso. Terus si tukang ketoprak gini, sampean iki mau apa, kata ngomong Jawa. Saya bilang saya mau ketemu seseorang gitu kan, mau ketemu seseorang. Terus dia bilang mau ketemu siapa? Ini, oh ini kalau di Islam katanya ustadz gitu kan, kalau di Kristen ini, kalau di orang seberang itu katanya orang pendeta, dia bilang itu. Oh iya Pak, saya bilang saya mau ketemu orang ini gitu kan. Nah udah selesai gitu kan, makan bakso nih, makan bakso, tukang bakso ngoceh, kamu nu stres ya, kamu nu edan ya, kamu kecil-kecil makan banyak. Ya udah, aku nggak balas dong, aku bilang Pak, saya nggak stres, nggak gila, saya waras gitu. Nah, itu dibuat sama Tuhan, dibuat mainan gitu loh. Nah, selesai minum, ada tukang teh botol. Sampai saat ini Pak, masih ada itu tukang teh botol di warung. Sampai saat ini tukang ketoprak, tukang bakso itu masih di jualan. depan. Masih jualan di situ ya Pak Kosim ya? Masih. Iya, masih. Nanti kalau misalkan Bapak saya jadwal di situ, nanti Bapak kalau yang penting jangan sore gitu. Iya. Itu Nah, udah gitu tukang teh botol, Mang, itu yang jualan orang Sunda, Mang, teh botol. Ya, bawa pertama 1 botol sampai 6 botol gitu kan. Nah, sampai tukang ketoprak sama tukang bakso itu ngoceh. Ini tadi minum, katanya makan ketoprak 6 piring, makan bakso 6 mangkok. Ini minum teh botol sampai 6 botol. Apa nih orang gila katanya ya gitu kan. Saya diam aja Pak, enggak, pokoknya Pak Pendeta aku nggak ngomong, nggak nyautin gitu, pokoknya diam aja. Biasanya kan aku orangnya emosi loh, kecil-kecil gini walaupun istilah ini aku suka emosi gitu. Ya keras kepala sih enggak. Ya kan, udah gitu tukang teh botol bilang kenapa aus, kata gitu. Enggak, saya bilang enggak aus, kok sampai minum 6 sampai minum 6 botol kata gitu kan. Sampai minum 6 botol gitu. Nah udah gitu ya udahlah, pikirin tukang ketoprak sama tukang bakso ngoceh gitu kan, ngomong. Terus saya bilang Pak sudahlah, jangan ngomong terus ya, kenapa sih dari tadi ngomongin saya itu, aneh loh Pak, pantas saya ini nggak mau bangun-bangun gitu di bangku panjang. Sampai saat ini tuh bangku panjang masih ada di gereja, di depan tukang ketoprak itu. Iya. Nah udah gitu apa namanya,
Udah gitu si tukang ketoprak, tukang bakso sama tukang teh botol, Mas, Bang, berapa semua gitu kan? Saya bilang saya mau bayar nih semua gitu kan. Dia bilang apa? Tukang Hmm. tukang ketoprak sama tukang bakso jelas uangnya itu benar-benar jelas nyata banget Pak. Saya itu merinding saya ya. Hmm. Saya bilang gini, Pak, Pak De, saya bayar ya gitu. Terus Mang, saya bayar sama teh botol. Dia bilang apa? Sudah dibayar katanya. Ada orang tinggi besar gitu kan. Tukang teh botol Hmm. awal tuh. Udah dibayar katanya. Waktu itu kan teh botol 4.000. 4 kali 6 berapa? 24 kan? 24, Ya kan ya. Pak? 24 Hmm. ribu itu jelas Pak. 24 ribu nggak kurang nggak lebih duitnya. Hmm. Nggak kurang nggak lebih itu duitnya. Nah si tukang teh botol bilang gini, udah dibayar katanya gitu. Oh Hmm. gitu ya, saya bilang ya udah kalau gitu Mang, makasih ya Mang. Nah udah. Nah tukang bakso nih sama tukang ketoprak, Mas berapa? Bakso sama ketoprak, bakso kan 6 mangkok, saya bilang gitu kan. Hmm. Terus ketoprak juga Hmm. 6 piring. Nah dia bilang gini tukang ketoprak, udah dibayar sama orang tinggi besar. Nah tukang bakso juga sama, sudah dibayar sama Hmm. orang tinggi besar. Waktu itu bakso 7.000, ketoprak 7.000 per porsi, bakso 6.000, ya kan? Ya. 6 itu kan, 6 kali 6 ya kan. Nah, Ya. itu dibayar tuh dengan uang jelas nyata banget, Pak. Uangnya 20 ribuan Hmm. yang gambar yang jangan yang bukan yang baru sekarang ya. Itu tahun Ya, ya. 2014. Ya kan? Hmm. Ya, ya. Itu kejadian itu saya 2014 ya kan. Ya. Saya bilang gini, jelas beneran ini dibayar gitu kan. Udah dibilang. Terus siapa yang bayar? Saya bingung gitu kan. Tadi tukang ojek, ya kan? Tukang ojek, tukang es teh botol, sama bakso, sama ketoprak. Saya bingung. Pokoknya udah mulai bingung. Udah mulai bingung. Saya bilang, kok aneh ya hari ini saya naik bakso cepet. Naik motor dibayarin, saya bilang. Ternyata saya baru paham, Pak. Ternyata Ya. Tuhan Yesus itu datang ke dunia itu kan untuk melayani, bukan untuk dilayani. Benar nggak, Pak? Amin. 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 Ya. Ya. Saya mengimani semua itu Pak. Saat ini saya mengimani dengan firman Tuhan ya kan. Makanya waktu Ya, ya. pas ketika itu saya dibayarin sama Tuhan. Makanya ada apa dengan 6 semua serba 6 gitu loh. Ya, Ya ya, kan? ya. Saya waktu lari dari itu kan jam 6 ya kan. Makan ketoprak 6 piring, bakso 6 mangkok, ya kan? Sampai teh botol 6 botol. Saya bilang ada apa ini gitu. Nah, ya. udah gitu saya kan telepon Pak Pendeta. Ini kok orang nggak telepon, nggak diangkat-angkat. Terus saya bilang kok nggak diangkat-angkat telepon. Terus kok ini orang nggak nongol-nongol, kemana nih orang gitu kan ya. Saya bilang kemana nih orang, saya tuh orangnya bosen. Dari jam 10:15, saya kan telat nyampe gereja itu kan jam 10:15. Ternyata mereka udah Ya. ibadah, ya kan. Nah udah gitu saya pokoknya nunggu lama gitu kan Pak, nunggu lama gitu. Saya bilang ini orang kemana main-mainin saya nih gitu kan. Saya nih nggak suka, anehnya itu pokoknya saya dibuat sama Tuhan itu dibuat betah di situ, pokoknya dibuat betah. Nah, Ya, ya. jam 3 Pak Pendeta keluar. Kosim di mana katanya, dia telepon. Kosim di mana? Suara mulai kencang Pak, suara. Itu yang kamu cari. Itu yang kamu cari anakku kata gitu kan. Nah, udah aku samperin, aku salaman. Selamat siang Itu Pak, salaman ya kan. suara itu terdengar di telinga ya Pak Kosim ya? Suara terdengar telinga jelas banget Pak. Nah, Okay. apa namanya? Itu jelas banget suara nyata banget. Nah, udah gitu Pak Pendeta datang nih keluar. Keluar. Kosim di mana? Saya bilang saya di sini Pak. Saya samperin. Saya salaman, saya cium tangan, dia meluk saya. Tapi saya jujur nggak merasa dipeluk sama dia. Saya dipeluk berasa sama Tuhan. Bener berasa banget itu. Saya bilang, udah gitu masuk yuk kata pendeta. Masuk saya ke dalam gereja. Selama saya udah masuk itu, astagfirullahaladzim ya Allah, saya bilang gitu kan Pak. Saya deg-degan Itu gitu kan rasa. waktu ditemui itu jam 3 sore ya, baru pendetanya jam 3 temuin. sore. Oh, Jam 3 jadi sore berapa ternyata jam di beliau situ? itu Berarti 6 jam 5 juga ya, jam. 5 jam ya, 5 jam ya. 5 jam. Iya, iya. Hampir 6 jam lah Pak, hampir 6 jam. Iya, Nah, iya. udah gitu Pak, keluar nih si pendeta nih ya kan, masih diajak masuk ke dalam ya kan.
Ya dulu kan saya juga punya papa rohani orang Katolik ya, tapi saya nggak begitu respect lah gitu. Walaupun bos saya juga orang Kristen, nggak begitu respect saya. Pokoknya cuek gitu kan. Nah ketika saya diajak ke dalam, saya udah dalam hati udah istighfar gitu kan ya, selalu istighfar gitu. Udah gitu saya selesai duduk kata pendeta gitu kan, kata si bapak yang jadi bapak rohani saya itu. Duduk katanya, duduk Sim katanya, duduk. Pak, saya bilang, oh iya ini nih yang saya perhatiin nih Pak, Pak Pendeta, saya perhatiin iya ini benar yang semalam dijelas itu Pak Pendeta itu kan ganteng emang ya, Chinese kan, ganteng banget gitu ya, putih gitu kan. Nah, udah gitu dia bilang gini, mau minum apa? Nggak usah Pak. Terus mau makan apa? Nggak usah Pak, saya udah makan, udah minum gitu kan di depan gitu. Nah, udah gitu si Pak Pendeta bilang gini, oh yaudah dikasih akuan nih ceritanya nih, cuma aku tempelin Pak, ditempelin doang gitu kan, nggak diminum gitu kan, sambil takut lah ya. Tiba-tiba mata aku dibelokin ke belakang gitu kan, dibelokin ke belakang gitu kan, nengok ke belakang ada foto Yesus pakai mahkota duri, sampai saat ini di gereja masih ada. Nah itu ngedip 3 kali Pak, 3 kali begini kan, saya bilang Pak ini yang semalam saya lihat seperti ini gitu wajahnya gitu. Terus pendeta bilang gini, pendeta, wow katanya dahsyat Kosim katanya, dahsyat gimana? Waktu itu kan nggak ngerti bahasa orang-orang gereja gitu. Dahsyat Kosim mau dipakai Tuhan katanya. Pakai Tuhan, pakai tumbal Pak, bukan katanya pakai Tuhan katanya gitu kan. Dalam arti apa gitu? Nggak ngerti dipakai Tuhan itu dalam arti apa gitu. Ternyata kalau semenjak pelayanan ngerti. Oh dipakai Tuhan itu berarti kan dipakai Tuhan itu kita untuk memberitakan Injil, mengabarkan Injil gitu kan, melayani gitu kan, di mana aja gitu kan bisa melayani. Oh begitu ternyata sesudah saya jadi anak Tuhan gitu. Nah udah begitu Pak, saya bilang Pak ini yang semalam saya lihat. Sebentar Pak Kosim, sebentar. Itu yang berkedip-kedip itu apa ya waktu dilihat di dalam gereja? Foto Yesus pakai mahkota duri. Oh ya oke dilanjutkan. Ya itu Pak, kata Pak Pendeta bilang gini, baru kali ini katanya ini foto ngedip, berarti cuma Kosim yang ini kata gitu kan. Saya bilang enggak lah Pak, saya tuh nggak pantas dan nggak layak, saya bilang gitu kan. Saya nggak ini gitu, apalagi saya bilang maaf gitu ya, saya bilang nggak suka saya nama orang Kristen, apalagi dulu saya paling benci 3 suku ya Pak. Yang paling saya benci itu 3 suku, Batak, Manado, sama Chinese gitu kan. Nggak taunya dapat istri orang Chinese ya kan, nggak nyangka kan. Saya nggak layak gitu kan, makanya saya bilang saya jangan benci sama 3 suku ini gitu loh. Dulu saya benci sama 3 suku itu karena apa, buat saya itu benar-benar menyebalkan gitu. Nah saya kembali cerita yang ke tadi ya Pak ya. Pendeta bilang gini, wow Kosim luar biasa kata gitu kan. Nah sampai saat ini Pak, kalau saya ke gereja, Tuhan terima kasih saya bilang, saya bertobat, saya bisa melihat engkau karena engkau hidup. Itu di foto itu saya ngomong gitu loh. Itu benar-benar kata, sampai pendeta bilang gini, baru Kosim katanya yang ngelihat foto ini hidup, ngedip gitu. Nah setelah itu kan katanya sekarang udah sering, kalau orang peka kan bisa ngerasain dong Pak. Iya Ya betul. Kan? Nah udah gitu saya udah selesai gitu kan ngobrol sama pendeta. Saya bilang semalam saya ngeliat orang tinggi besar ketika Bapak nyanyi itu, saya itu dijamah Tuhan, dan saya maaf sebelumnya saya nggak pernah. Saya itu merasakan damai sejahtera, damai sukacita. Saya bilang, saya itu biasanya maaf waktu di seberang itu saya nggak pernah merasakan hadirat Tuhan, merasakan sentuhan Tuhan. Tapi tadi malam saya bilang saya merasakan dan saya itu benar-benar dijamah Tuhan. Itu hati saya damai, saya bilang sukacita. Oh luar biasa dia bilang tuh. Pikir dia gini, pikir aku udahlah selesai gitu kan ya Pak, pulang gitu nih. Nah saya pulang ceritanya Pak, saya pulang ke kosan, di kosan saya udah mulai bingung kan Pak, mulai bingung gitu kan. Nah kakak saya telepon, waktu ibu saya masih ada ya kan, masih hidup lah ya. Sim katanya pulang gitu kan. Saya pulang ke kampung saya nggak mau menyebutin kampung saya ya, pokoknya saya dagang Bekasi. Saya pulang. Nah waktu saya benar-benar di rumah saya itu Tuhan datang ke saya gitu ya kan. Kakak saya bilang kamu pulang, katanya pulang. Saya pulang,
Ya kan waktu itu kan saya uang masih banyak lah Pak, masih wurawiri, masih Jakarta, kampung itu masih ada gitu. Iya, Nah, iya. udah gitu saya pulang, saya masih sholat asar, sholat Hmm, maghrib, ya kan. hmm, Malam itu hmm, saya mau sholat istiqoroh, hmm. karena saya kan waktu itu kan udah umur juga. Kata teman saya Iya, iya. bilang gini, kamu kapan nikah? Kamu kapan nikah? Gitu kan. Tapi ketika saya waktu itu teman saya bilang gini, kamu kapan nikah? Saya nggak itu gitu kan. Udah gitu saya malam itu saya sholat istiqoroh ya kan, sholat saya minta Hmm, supaya hajat terkabul gitu. iya. Nah, udah gitu Pak, malam-malam itu suara jelas banget nyata 3 kali Hmm, panggil saya. Saya ketika mau tidur itu jam setengah 3, jam 3 pas hmm, tepat bilangnya, hai anakku Kosim, hai anakku iya, Kosim. Saya sempat kaget gitu 3 kali, hai anakku Kosim gitu kan. Nah, iya. saya bilang, siapa tuh? Saya bilang gitu kan. Terus, Bu, ngedenger nggak suara sama ibu saya? Ibu saya kan waktu itu masih hidup, karena udah almarhum. Dia bilang, nggak ngedenger apa-apa gitu kan, kalau orang ngomong bahasa Sunda gitu. Nggak ngedenger Hmm, apa-apa gitu kan. iya. Nah, udah begitu Pak, saya baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Allahu la ilaha illah wal khayyul qayyum la tahudus sinatu waladom. Itu nggak mempan, nggak hilang gitu loh. Hmm, Makanya setan itu kan kalahnya sama dari dalam nama Tuhan Yesus gitu. Tapi ya kan kalau Tuhan Yesus kan bukan setan. Kalau setan udah pasti hilang. Ini enggak gitu. Malah hmm, hai anakku Kosim 3 kali kan, hmm. ikutlah aku gitu kan. Nah Iya, waktu iya. itu saya udah mau pakai sarung ya Pak, udah mau pakai peci Hmm, gitu kan. Nah hmm, tuh gitu kan, saya tiba-tiba ada Al-Quran saya jatuh ya kan, jatuh itu benar-benar jatuh, bukan ketiup angin atau dijatuhin gitu loh. Nah saya tuh udah sama Al-Quran udah sering ya kan, ya tapi saya nggak nyebutin lah ya berapa kali saya udah, pokoknya udah pernah, intinya udah pernah khatam Al-Quran gitu. Karena apa, saya juga bukan istilahnya bukan Islam yang ini gitu, yang abal-abal gitu ya kan, karena saya juga dari kecil udah dididik bisa ngaji sama orang tua saya. Kebetulan ya kalau apa, saudara saya kan banyak kan ada yang ustadz juga gitu. Sampai saat iya. ini juga masih gitu. Nah, ketika Sebentar, Pak Kosim, sebentar. Ya, saya ya mungkin mau sedikit memberikan tanggapan di live chat itu bagi Ken Arok, Topi Sengit, dan Yoris Lampung. Ya, tolong komentar-komentar Anda. Ya, artinya yang wajar-wajar saja ya. Tapi kalau misalnya Anda masih terus memberikan komentar yang negatif, komentar yang menghina, maka saya akan blokir, saya akan keluarkan Anda dari ini. Ya, jadi tolong ya supaya kita ini hadir hanya untuk memberikan kesaksian. Ya, kalau Anda tidak percaya dengan kesaksian ini, silakan Anda keluar, Anda tinggalkan ya link ini. Tidak usah Anda hadir cuma menjadi sumber masalah gitu. Ya, ini channel kesaksian untuk supaya kita bisa mendapatkan manfaat bahwa Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang sangat nyata. Jadi tolong sekali lagi ya, yang istilahnya yang memberikan komentar-komentar yang menghina dan yang membuat komentar-komentar menjadi tidak sehat, ya saya akan blokir Anda, saya akan keluarkan Anda dari percakapan. Oke, silakan Pak Kosim dilanjutkan ya. Pak Kosim, halo, halo, ya sebentar sinyal lagi ini, mohon maaf teman-teman sinyal lagi agak terganggu. Halo, ya, dan juga umat Tuhan, ya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saya juga berharap menghimbau supaya memberikan komentar yang terarah, ya, yang bisa menjadi berkat, bisa bermanfaat bagi orang banyak, ya. Kalau misalnya kita hadir hanya untuk membalas, ya saya pikir tidak perlulah, karena kita memang dipanggil untuk menjadi berkat. Ya biarkanlah kalau orang-orang misalnya ingin memberikan komentar yang negatif atau apa, kita cukup memberikan balasan yang baik, yang membangun,
yang bermanfaat bagi banyak orang. Oke, Pak Kosim, silakan Pak, diteruskan Pak kesaksiannya Pak. Sorry. Siap, terima kasih. Ya, Saya lanjut silakan. Iya, Nah, silakan. udah gitu, Al-Quran saya itu jatuh, ada Al-Zuhruf, ya kan? Al-Zuhruf 43 ayat 43 ayat 61, Al-Zuhruf 43 ayat 61. Ingat Al-Quran, Quran surat Al-Zuhruf 43 ayat 61. Di situ ada yang berbunyi ya. Wa innahu la ilmu li saati fala tamtorna biha wa tabiini hada suratim mustaqim. Dan sesungguhnya Isa itu memberitahukan tentang hari kiamat. Janganlah kamu ragu tentang hari kiamat, ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Nah, selama ini kan saya selalu sholat, ya Allah tunjukkan saya jalan lurus, ihdinas syiratal mustaqim. Ya kan? Nah, ternyata jawabannya ya ini di Al-Quran Al-Zuhruf 43 ayat 61. Ini benar-benar jelas gitu. Ketika saya baca itu, Pak Pendeta SMS. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya bingung, ini sih kaget banget gitu kan, sinkron gitu loh. Saya bilang apa ini gitu kan, sinkron gitu loh. Nah, ini kan berhubungan gitu kan, Al-Quran sama Alkitab gitu. Nah, udah selesai gitu saya ngelamun kan Pak, ngelamun gitu kan. Saya ngelamun ya kan. Saya bilang apa ini maksudnya gitu kan. Apa ini maksudnya? Saya bilang gitu. Nah, saya bilang aduh, saya sempat begini. Ya Allah, saya bilang saya berdoa. Kalau misalkan saya di Islam diselamatkan, ya udah saya mau tetap di Islam. Tapi kalau enggak, saya bilang ya udah saya mau ngikut, saya mau jadi agama Kristen gitu kan. Terus saya bilang, saya nggak mau main-main dengan hidup saya gitu. Saya nggak mau main-main dengan hidup saya gitu. Nah, udah gitu Pak Pendeta, dia jam 3 udah jam 3 itu udah bangun, jam 3 setengah 4 dia SMS. Udah bangun ya Sim? Udah, saya bilang gitu kan. Saya bilang, waktu itu saya manggilnya sama dia Om. Om, saya bilang, boleh nggak saya ketemu Om besok? Dia bilang apa? Pak Pendeta bilang gini, Pak, saya bilang, Om, saya bilang, boleh nggak saya besok ketemu Om? Saya bilang, oh dia bilang boleh, kata kan. Di mana katanya mau ketemunya Kosim gitu kan. Saya bilang di DM aja Pak, saya bilang di Daan Mogot Mall gitu kan. Oh ya udah ayo jam berapa? Jam 9. Nah, jam 9 dia bilang gitu kan. Ya udah. Itu selama saya baca firman itu Pak, saya ngelamun loh. Saya ngelamun dan saya tuh saya merinding, jujur merinding saya. Saya ngelamun Pak. Ngelamun saya sampai bengong gitu. Ada apa ya dengan semua ini? Nah, ketika saya waktu minta saya doa, saya bilang, ya Allah, saya bilang, tunjukkan kalau benar-benar itu membawa keselamatan buat hidup saya bilang. Saya nggak mau hidup saya ini, buat hidup saya ini, saya nggak berguna gitu. Nah, ketika saya berdoa itu, salib lewat, Pak. Salib lewat, ya kan di depan saya, jelas, nyata. Kalau Tuhan Yesus itu menampakkan dirinya waktu di KKR, kalau yang di rumah itu dia enggak menampakkan cuma suara 3 kali. Nah, ini salib, ya kan? Ini salib jelas. Nah, udah gitu saya bilang gini, aduh, apa ini ya gitu kan? Udah, pokoknya selesai. Pendeta langsung SMS bilang gini, mau ketemu di mana? Di ini, kata saya bilang ketemu di DM aja Pak, kebetulan saya dekat dari situ gitu kan. Udah gitu ketemulah di DM Pak. Pak Pendeta nih ketemu saya dari rumah jam 5:30 pagi berangkat ya dari kampung. Itu benar Pak, hati kita nggak bisa dibohongin ya, hati kita tuh nggak bisa dibohongin. Mulut masih bisa bohong, itu benar-benar kayaknya saya itu ditarik gitu loh. Iya. Ya kan saya ditarik gitu. Nah, pas nyampe DM Daan Mogot Mall, ketemulah dengan Pak Pendeta. Saya bilang, selamat pagi Pak. Waktu saya belum ngomong salam gitu. Selamat pagi Pak, pagi dia. Gimana, sehat? Kosim sehat Pak. Saya bilang, waktu itu masih bilang, ya saya bilang sehat. Nah, udah begitu Pak. Yuk makan, nggak Pak? Saya kesini bukan mau makan gitu kan. Dia bilang, saya pengen ketemu Bapak, nggak tahu nih. Ini benar-benar Tuhan apa benar-benar, saya bilang benar-benar setan apa benar apa gitu. Kalau misalnya setan nggak mungkin dong nuntun saya ke sini gitu, nuntun saya ketemu Bapak gitu. Udah gitu Pak, yuk ngobrol di atas. Dia bilang apa Pak Pendeta? Bilang gini, udah punya Alkitab?
Belum, kata Kosim. Itu Pak Pendeta yang baptis Kosim itu, Pak. Orangnya ganteng, suaranya juga bagus, powerful ya kan. Pokoknya suaranya keren banget ya. Nah, itu saya dibeliin Alkitab sama beliau. Nah, dibeliin Alkitab sama beliau, tapi saya nggak bawa ke rumah, nggak dibawa. Saya ke kosan, saya bawa. Saya mulai baca tuh. Mulai baca kan, karena apa? Di situ saya mulai baca. Nah, pikir saya udah ketemu dia, udah selesai dong Pak, beres nih urusannya. Ternyata enggak Pak, pokoknya dibuat saya tuh, pikiran saya tuh dibuat, udah pikirannya beda gitu loh. Nah, udah selesai begitu, saya nggak ke gereja dulu Pak, nggak ke gereja, lama kan. Tiba-tiba Pak Pendeta SMS, Sim katanya jemaat di sini pada nanyain Kosim, katanya pada kangen. Saya bilang kangen. Saya kan belum pernah ke gereja dan saya juga nggak kenal gitu dengan jemaat-jemaat di situ. Nah, singkat cerita nih Pak, ya, saya masuk ke gereja. Pertama saya masuk gereja deg-degan Pak, keringat ngucur. Saya keringat ngucur. Pikir saya nih orang ngeliatin saya gitu ya kan, saya terkontaminasi dengan itu gitu. Saya bilang kok saya keluar keringat gitu kan, pokoknya mandi keringat lah gitu baju saya itu. Terus pendeta bilang gini, selamat datang Kosim di sini kita keluarga. Saya bilang enak banget gitu loh, bicaranya itu menyentuh gitu ke hati saya. Saya bilang luar biasa, saya nangis di situ. Udah pulang nih ceritanya, pulang saya pulang kan, pulang saya ke kosan. Nah, tapi saya nggak ke gereja Pak, lama nggak ke gereja. Pak Pendeta selalu SMS, saya abaikan gitulah. Saya abaikan setiap di SMS, saya abaikan. Nggak, paling dibaca, dibuka, dihapus gitu kan. Dapat bulan Februari baru saya mulai ke gereja. Februari saya ke gereja. Nah, mulai ke gereja tuh bulan Februari. Di situ saya awalnya ke gereja tuh. Kenal ya namanya, sampai saat ini saya kenal dengan yang namanya, ada yang namanya pendeta namanya Pak Paulus Go, itu yang selalu ngajak saya kemana-mana gitu kan, karena beliau juga saya bisa kemana-mana gitu. Nah itu mudah-mudahan malam ini menonton Pak Paulus Go nih. Saya berharap beliau nonton. Nah udah gitu Pak, kata pendeta, dia bilang gini, Sim, bulan April kan Jumat Agung Pak. Jumat Agung tuh saya kan Februari nggak dibaptis, nggak mau ya kan. Pokoknya saya belum siap untuk dibaptis. Gara-gara itulah saya ketika itu saya ikut persekutuan. Waktu itu suruh kesaksian juga belum dibaptis. Dia bilang gini, kamu belum dibaptis ya? Ada seorang penginjil yang luar biasa, udah go internasional ya. Kamu baptis, kalau nggak dibaptis kamu masuk neraka, kata gitu. Oh iya Bu, nanti saya belajar dulu gitu kan. Saya belajar, tapi saya selama nggak ke gereja, saya tetap belajar gitu. Saya mencari gitu. Tapi Tuhan tuh buat saya luar biasa. Ketika saya waktu April, tanggal 18 April, saya maaf ya Pak, dulu kan saya punya kuasa kegelapan ya kan. Saya ngisi badan lah ya. Maklumlah, saya ngisi badan. Saya bilang gini, Mami jangan lewat. Ya, nggak apa-apa Pak Kosim. Ya, santai aja Pak, silakan. Ya, silakan Pak. Udah gitu, iya Pak. Udah gitu, Kosim bilang gini, Pak Pendeta bilang gini, Sim mau ada baptisan nih tanggal 18 April 2014 ya kan. Itu sebelum dibaptis itu kan aku kan harus pelepasan. Iya. Seorang jemaat bilang gini, Pak, ini Kosim harus diikat. Dia ini pasti lepas gitu. Benar Pak, waktu dibaptis itu saya, sebelum dibaptis, setan itu menyengkik saya gede banget ya, setannya itu besar gitu. Saya bilang gini, sama ibu gembala saya bilang, Mami, saya bilang, ada orang tinggi besar nih, saya bilang, itu mau nyekek saya. Dia bilang gini, kamu berdoa, gitu kan. Saya bilang gini, dia bilang gini, berdoa katanya. Saya bilang doanya gimana gitu kan, beda dengan waktu saya dulu gitu. Dia bilang gini, kamu berdoa dalam nama Yesus gitu kan. Nah ketika saya berdoa dalam nama Yesus, itu benar, setan itu, iblis itu
pergi gitu. Saya cuma bilang gini, dalam nama Yesus gitu. Itu udah pergi itu Pak, pergi ya. Udah gitu saya baru dibaptis. Dibaptis itu saya lari gitu loh. Udah nyampe air itu lari. Tapi ketika diangkat sama gembala, sama tim gitu, saya melihat di atas itu malaikat menyambut saya. Malaikat menyambut saya itu mereka melambaikan tangan, menyambut lah begini gitu kan. Saya bilang, saya lihat di atas tuh ada malaikat. Saya bilang itu menyambut saya. Wow, saya bilang kata pendeta dahsyat gitu kan. Nah udah selesai gitu Pak. Saya nggak pokoknya saya habis dibaptis juga nggak cerita lah sama keluarga gitu kan, karena saya belum berani gitu kan. Kalau sekarang saya udah berani gitu kan. Nah saya nggak berani jujur gitu waktu itu karena masih takut lah dan saya juga belum paham gitu. Nah ketika saya udah udah setahun saya melayani. Nah saat ini saya melayani juga gitu kan di gereja. Saya melayani ya kan, saya ikut macam-macam lah, ikut istilahnya seminar, ikut kursus-kursus penginjilan gitu kan. Nah 2015 saya sempat tunangan sama sekampung. Saya pacaran dulu, cewek-cewek saya itu lumayan lah Pak ya, cantik-cantik lah ya. Pacar saya juga banyak dulu kan. Nah saya itu dulu sempat benci yang namanya 3 suku ya. Saya mau tambah biar ini gitu seru. Ini saya dulu benci sama 3 suku. Suku yang paling benci itu Batak, Manado, Chinese. Saya bilang gini, orang Manado itu apa semua dimakan gitu, ya kan, rakus gitu. Terus saya bilang ini orang Manado nih babi apa dimakan, saya bilang dasar gitu kan, saya benci gitu kan. Terus kedua orang Batak kalau ngomong tuh kencang-kencang gitu kan, keras gitu. Tapi mereka tuh ternyata lembut hatinya gitu. Nah, saya punya teman orang Batak juga di kelas juga, mereka baik-baik gitu kan ya, puji Tuhan ya kan. Ternyata orang Batak itu punya talentanya luar biasa gitu dalam menyanyi. Nah, kalau orang Chinese, orang Chinese menjajah, nggak taunya istri saya Chinese gitu kan. Istri saya Chinese, saya benci orang Chinese gitu kan. Udah gitu, saya doa Pak, 2016 awal saya doa bilang gini, Tuhan saya bilang, saya udah melayani nih di gereja nih. Saat ini saya melayani di gereja GBI ya kan, saya dua pelayanan. Saya bilang Tuhan, saya pengen dapat istri, kalau bisa orang Chinese sarjana ekonomi gitu kan. Nah itu pun awalnya saya berdoa itu kata pendeta tanggal 1 Januari 2016 awal. Siapa yang mau minta didoakan? Doanya apa? Saya tulis jodoh sama pekerjaan gitu kan, karena waktu itu jujur saya nganggur. Semenjak udah nggak itu kan nganggur ya kan, saya kerjanya berhenti dikeluarin juga di PHK gitu. Udah gitu Pak, saya bilang gini, ya udahlah Tuhan saya minta doanya, minta jodoh sama pekerjaan gitu kan, tapi ya puji Tuhan jodoh duluan gitu. Nah udah begitu saya doa, ceritanya Pak, saya bilang Tuhan saya minta jodoh orang Chinese, kalau bisa sarjana ekonomi, putih, tinggi, cantik. Ya Bapak bisa lihat kan tadi dia tinggi kan, saya pendek. Saya ini pendek gitu Pak. Itu benar-benar doa saya dijawab. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, ya kan? Firman Tuhan bilang gini, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, apa yang tak pernah timbul dalam hati, semua Tuhan sediakan. Itu nyata buat saya, itu fakta, realita. Bukan dibuat bohongan kaleng-kaleng, enggak. Ini buktinya, gitu loh. Saya makanya teman saya bilang, kok kamu enak jadi orang Kristen, istri kamu cantik, kamu dapat semua dijawab. Karena apa? Saya tulus ikut Tuhan. Nggak ada embel-embel, pengen mencari popularitas, enggak Pak. Pengen kaya, enggak. Kalau dikasih kaya, ya puji Tuhan sama Tuhan Yesus ya. Saya bersyukur gitu. Saya nggak mau jadi orang susah. Ya Kak, bener nggak Pak? Udah gitu Pak, 2016 nih ceritanya. Ada salah satu teman pemuda, teman saya, dia bilang gini, Bang, mau cewek enggak? Gitu kan. Saya waktu itu emang udah jomblo 2 bulan. Habis putus sama cewek saya. Terus sebelumnya saya kan diundang kesaksian sama teman saya satu kampus. Di salah satu gereja di sini, dari daerah Jakarta. Dia bilang gini, waktu saya kesaksian, saya diundang, teman saya bilang gini, Wasim kesaksian ya? Iya Pak, iya Om, saya bilang itu. Nah kesaksian, ternyata dia ngelihat saya dari jauh Pak. Si cewek ini
yang jadi istri saya ini ngelihat. Hmm. Nah, tapi saya udah dimimpiin sama Tuhan. Ya. Saya udah dimimpi sama Tuhan. Kata Tuhan bilang gini, ini yang akan menjadi istrimu, ini jodoh kamu. Tolong kamu jaga Ya. baik-baik, kata gitu. Itu di mimpi loh, Pak. Ya, Itu ya. jelas banget Tuhan kasih saya ke situ. Nah, udah begitu, saya waktu kan kita BBM-an. Saya bilang gini, ini siapa ya gitu kan? Ternyata teman saya itu kasih BBM melalui ke teman saya ini, ke cewek saya ini nih, ke istri saya gitu. Iya, Dia bilang nih, Salom Kak gitu kan, Salom, ini siapa ya? Saya Yulia, kata gitu kan. Istri saya kan namanya Yulia. Kamu tahu dari siapa nama PIN BB saya gitu kan? Dari Abang Rohani gitu kan. Dia bilang, oh gitu, yaudah gitu kan. Kamu umur berapa? Saya tanya gitu kan. Nah, udah di situ kita awal mulai perjumpaan itu mulai itu kan. Tapi saya udah dimimpiin sebelumnya. Nah, hari Minggu abis ibadah, hari Minggu nih Pak, abis ibadah kita janjian sama cewek saya ini, sama istri saya. Ya udah Kak, kata istri saya bilang gini, ya udah Kak, habis ibadah ya gitu kan, ya udah habis ibadah. Nah, kita ketemu di salah satu mall. Saya nggak mau nyebutin mallnya di mananya, takutnya orang nyari saya gitu kan. Nah, itu di mall. Nah, kata pendeta bilang gini, pendeta nih yang di GBI ini ngasih uang ke saya, Pak. Saya bilang, saya udah dapat cewek nih. Terus kata ibu gembala bilang gini, Kristen apa Islam? Kristen lah Bu, kata saya, orang Chinese. Oh bagus, puji Tuhan, kata gitu kan. Kata bu gembala, beliau seorang dokter. Dia bilang gini, kalau misalnya sama orang Kristen, ibu dukung, kata gitu. Oh ya Bu, siap gitu kan. Nah, akhirnya aku kan pelayan di GBI Pak. Udah gitu, dia bilang gini, dikasih nih sama gembala, mau jajan ya katanya, takut mau makan di restoran nih, saya kasih, kata Pak Gembala. Dikasih tuh sama dia tuh 500.000 Pak ceritanya, 500.000. Cuma 500.000 ya kan, tapi makan nggak habis segitu, kita makan cuma habis 200 lah gitu di mall itu, di restoran itu. Nah, udah gitu selesai gitu kan Pak, kita ketemuan nih habis ibadah. Habis ibadah ketemu, kata kakak, saya udah di sini nih, kata cewek saya, kata istri saya itu kan sebelum jadi istri. Oh ya tungguin, saya lagi jalan nih, sebentar juga nyampe gitu kan. Udah gitu nyampe di mall, pertama saya nyampe di mall kaget gitu loh. Ini beneran mau sama saya. Ini kok cantik, putih gitu, bersih, bener gitu ya, sesuai apa yang dicita-citakan saya, apa yang dimimpikan saya, ini bener gitu loh Pak. Tuhan baik buat saya. Nah, udah gitu kita masuklah makan gitu kan, makan. Biasalah ngobrol gitu. Set gini, kamu emang mau sama saya? Ya kalau kata istri saya bilang gini, kalau kakak serius saya juga mau, kata gitu. Oh ya udah, pikir saya dia tuh cuma buat teman doang gitu. Ternyata akhirnya dia juga terima saya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan ya Pak. Singkat ceritanya begini lagi. Kata saya dapat berapa hari, saya ajak dia ke acara undangan, gembala bilang gini, wow, pacar Kosim cantik amat, kata gitu kan. Iya Pak, saya bilang, puji Tuhan, ini berkat doanya Papa, saya bilang sama gembala. Saya bilang, saya ini berkat doanya, puji Tuhan. Dia langsung liatin gitu kan. Saya bawa juga sempat ke kampung juga, orang pada bilang, wah cantik amat gitu kan. Ya saya bilang, kalau nggak cantik saya nggak mau. Dia kan nggak mau, istilahnya anak Tuhan itu dikasih kelebihan gitu. Dikasih Tuhan itu kan kita harus lebih dong Pak. Karena Tuhan kita juga luar biasa gitu. Nah, udah begitu Pak, udah begitu saya diajaklah ke rumah calon istri saya, kata istri saya bilang, mama saya pengen ketemu gitu kan. Kata mertua, kamu serius sama anak saya? Iya, saya bilang. Kamu punya uang berapa? Gitu kan. Saya bilang, saya nggak punya uang, tapi Tuhan siapin Pak. Saya tuh benar-benar udah nol, uang saya di ATM itu cuma 500.000 Pak. Tapi luar biasa, Tuhan tolong. Nah, ketika saya malam itu saya pulang dari rumah dia, saya bilang, Tuhan, saya ini nggak punya uang. Dan saya ini nggak punya uang, nggak punya apa-apa gitu loh. Gimana saya mau nikah? Terus, mau nikah gimana gitu. Sedangkan, ya saya juga saya nggak mau pacaran lah. Kalau dalam muslim itu kan ta'aruf gitu ya Pak ya. Ta'aruf gitu. Udahlah, nggak usah pacaran-pacaran lah, kita ta'aruf aja gitu, langsung nikah gitu. Itu bertemu sama September, Februari nikah Pak sama istri. Dulu pacaran bisa 6 tahun, 7 tahun, 5 tahun. Kalau kredit mobil, kalau kredit mobil motor udah lunas itu Pak, 6 tahun.
Tapi ini sama istri saya cuma 3 bulan gitu kan. 3 bulan pokoknya nggak lama. Nah, udah gitu kata mertua gini, ya udah kamu bawa saudara kamu kata Ian ke sini. Saya mewakili gembala, saya mewakili ngelamar saya waktu itu gembala sama tim-tim dari gereja ya kan ngelamar saya. Ya puji Tuhan saya diterima gitu kan, sampai akhirnya menikahlah saya dengan pesta yang luar biasa rame gitu kan. Dan orang yang datang juga orang-orang hebat semua. Yang waktu pemberkatan juga yang datang pendeta-pendeta semua orang-orang hebat semua gitu kan. Saya bilang saya bersyukur Tuhan engkau baik, saya bilang. Udah gitu udah begitu pokoknya inilah gitu. Waktu pas malam-malam itu saya bilang gini, Tuhan saya nggak punya uang. Saya di gereja kan tinggal di pastori. Saya berdoa apa yang kata Tuhan bilang gini, mintalah, ketuklah, maka akan kuberi. Saya percaya dengan iman itu kan. Ketika saya malam-malam itu, saya malam-malam berdoa Pak. Saya malam-malam berdoa jam 3, saya menyembah dan memuji Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya bilang, saya serahkan hidup saya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saya percaya hidup saya ini Engkau yang tuntun dan Engkau tidak akan mempermalukan anak-Mu Tuhan. Saya percaya Tuhan, Engkau akan melindungi hamba, Engkau akan melindungi hamba dan Engkau tidak akan membuat malu anak-Mu Tuhan. Aku bilang gitu kan. Aku percaya Tuhan, Engkau memelihara aku sampai hari ini pun. Aku bilang gitu. Ketika itu saya nyanyi bersamamu Bapa, Pak. Nyanyi bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Itu semuanya benar-benar luar biasa. Tuhan cukupkan. Saya ada teman saya yang kasih, ada yang keras, ada yang pokoknya ada yang bantu saya lah gitu. Tuhan tuh baik gitu, membantu saya dalam tepat pada waktunya. Waktu Tuhan itu waktu Tuhan yang terbaik gitu kan. Waktu Tuhan tuh segalanya baik buat saya, tepat gitu. Singkat cerita nikah kita ramai pesta. Udah gitu ramailah pesta. Nah udah selesai, dapat berapa bulan, nikah saya Februari, Maret kosong nggak isi. Saya udah pada tanyakan teman-teman, udah isi belum, udah ada ini belum, udah tanda-tanda belum. Saya bilang gini, Tuhan saya percaya Engkau yang mengatur, yang memegang kendali hidup saya. Tolong Tuhan, saya bilang berikan istri saya hamil gitu kan. Nah waktu istri saya hamil, waktu saya istri tidur, jadi ngapain gitu kan? Saya bilang, kata istri saya bilang gini, orang belum hamil udah ditanya-tanya. Saya bilang nih percaya dengan iman. Kami hamil gitu kan, bener kan Pak hamil gitu kan, itu udah kosong sebulan ya, nikah kan Februari, Maret kosong, April isi. Itu luar biasa. Tuhan tepat pada waktunya. Dia istri saya hamil, selama hamilan saya jaga gitu kan, saya nyanyiin lagu pujian anak saya itu kan, saya bacain firman Tuhan. Makanya anak saya ini benar-benar pinter gitu. Ini benar-benar anak ajaib gitu kan, anak ajaib gitu. Udah gitu lahiran pun juga puji Tuhan free gitu. Kita pakai BPJS ya kan. Itu Tuhan tolong gitu. Cuma kita bayar Grab aja cuma 3.000 enggak 4.000 gitu. Karena bayar Grab juga 0 gitu, Pak. Kata mertua kasih aja katanya. Ya udah dikasih tuh sama mertua. Nah, udah selesai gitu kan, saya bilang Tuhan baik sama saya. Apa yang saya minta itu semua terjawab. Itu benar-benar terjawab semua. Apa yang saya minta itu semua dijawab. Nah, udah gitu kan saya belum nikah capil Pak, karena kan masih agama saya kan masih seberang waktu itu. Nah, ketika saya waktu mau ngurus sulit dong Pak, sulit, ditolak terus. Saya berdoa, Tuhan, saya pindah dari Jakarta kan KTP saya Jakarta. Di Jakarta ditolak. Katanya harus nih, kalau ini nikah ini harus sama, harus seiman gitu. Karena nama saya itu masih nama lama gitu. Nah, udah begitu Pak, saya pindah ke Tangerang, ya kan? Pindah ke Tangerang. Tuhan bilang gini, kamu harus pindah. Nah, saya pindah ke Tangerang. Nah, di ibu gembala saya ini punya orang dalam, orang relasi, orang capil. Bilang aja dari ibu, kata gitu kan. Dia itu teman saya di kantor gitu. Nah,
Oh iya Bu, saya ngirim surat-surat Pak, ngurus-ngurus surat sebelum saya masukin. Saya pengen ganti agama nih Pak, saya pengen ganti agama. Ya. Itu semuanya mudah Pak, nggak ada yang sulit buat Hmm. saya. Puji Tuhan, lancar saya itu. Hmm. Nah, Hmm. udah begitu saya ganti agama, kata orang Capil bilang gini, ada surat baptis nggak? Ada Bu. Oh udah, komplit Bu. Udah komplit ya? Udah. Saya komplit ini Pak. Udah komplit. Hmm. Dalam bagi orang-orang katanya berganti agama sulit ya. Karena Hmm. kalau saya penuh dengan iman gitu Pak. Karena saya Hmm. mengimani semua itu gitu loh. Karena Tuhan buat saya itu Ya. penolong gitu. Bagi Tuhan itu tidak ada Hmm. yang mustahil, segalanya mungkin. Hmm. Ya. Ketika saya ngurus KTP, Pak, saya doa, Hmm. Tuhan, saya bilang, saya tumpang tangan di atas dokumen itu. Tuhan, Hmm. tolong Engkau permudahkan urusan ini. Saya mau ganti identitas saya menjadi pengikut Engkau, Tuhan. Karena kalau Hmm. misalnya aku bilang gini, karena aku percaya Tuhan, Engkau selalu memudahkan, Engkau selalu membuat ini simpel gitu. Hmm. Kata Bu Gembala, Wasim ketemu orang ini, dikasih nomor handphonenya kan. Nah, Hmm. udah ketemu Pak, dapat satu Hmm. hari, dapat nih, udah ngaju. Orang-orang kan melalui proses nyusun mau ganti KTP, mau bikin kakak kan proses, langsung ngantri dulu. Aku nggak ngantri Pak, aku langsung Hmm. ketemu orang kantor itu yang istilahnya yang kepala dinas capil itu. Ya. Nah, langsung tuh dia bilang gini, ada Bu, maaf, aku mau bikin KTP, tapi agamanya ganti, bisa? Oh bisa, katanya ada surat harus ada. Udah aku ini gitu kan surat dapis segala apa aku lengkapin. Dapat 1 jam Pak, puji Tuhan jadi. Hmm. Puji Tuhan itu jadi. Semua kalau bukan pertolongan Tuhan, ini nggak mungkin gitu kan. Makanya saya bilang Ya. saya hidup saya nih jadi ikut Tuhan, jadi anak Tuhan ini saya tuh semua karena kasih anugerah Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan. Kalau bukan pertolongan Ya. Tuhan, nggak bisa seperti ini gitu. Ya. Nah, udah begitu Oke. jadi selesai. Bu, bayar berapa? Halo? Iya, iya, iya. Silakan Pak Halo? Kosim, silakan. Iya, bisa dengar ya. Udah begitu? Iya, udah begitu. Bu, bayar berapa? Gak usah katanya gratis. Saya bilang, puji Tuhan. Tuhan Hmm. baik sama saya. Saya tumpang tangan kan di dokumen itu. Tuhan permudahkan urusan saya. Jangan engkau buat persulit. Aku bilang gitu, Pak. Di dalam nama Hmm. Tuhan Yesus Tuhan. Saya percaya Tuhan. Bagi engkau adalah mungkin. Aku bilang gitu. Pas ketika Hmm. itu beres, selesai. Aku bilang, aku sujud syukur di depan capil. Terima kasih Tuhan. Aku Hmm. bilang, engkau Hmm. baik, teramat baik. Nah, udah kata istri gimana Pih? Jadi selesai beres kan beres Hmm. ceritanya gitu. Oh, itu benar-benar luar biasa Pak. Dibuat mudah Ya. semuanya. Nggak nggak Hmm. ada yang susah gitu. Saya Hmm. bilang Tuhan terima kasih. Engkau baik. Makanya aku tuh jujur selalu Hmm. apa juga yang aku minta. Tiba-tiba ya kayak waktu itu. Kayak waktu Hmm. itu kan habis ngurus KTP. Ya Hmm. kan habis ngurus KTP. Istri bilang Ya. gini, Pi nggak ada duit, susu tinggal dikit. Aku bilang udahlah, aku sih orangnya gini Pak, nggak mau pusing gitu kan, Hmm. nggak Hmm. mau buat pusing. Karena apa? Tuhan selalu pelihara kita gitu. Apa yang kita Ya. minta itu pasti Tuhan kasih. Karena yang penting kita udah berusaha gitu. Yang penting Hmm. kita udah berusaha. Yang penting kita mau rajin kerja gitu kan. Ya aku Hmm. begitu orangnya gitu. Jangan nggak pernah pikiran negatif. Aku selalu optimis dan selalu positive thinking gitu, selalu positive thinking dalam hal apapun gitu. Jadi ya makanya aku juga puji Tuhan ya kan sekarang udah dengan diperlengkapi sekolah teologi, aku juga ada sekolah teologi, puji Tuhan gitu kan. Hmm. Ya sampai saat ini itu kalau bukan kemurahan pertolongan Tuhan itu dari mana lagi gitu. Tuhan itu buat saya sangat baik. Ya. Waktu saya dari Jawa aja Pak, yang waktu saya dari Jawa, waktu dulu saya pelayanan diundang, saya ke Hmm. Jawa diundang, itu sebenarnya saya mau beli tiket pesawat. Ketika di Hmm. bandara, ya itu ya, habis istri saya bilang gini, Pih, mau pelayanan harus ninggalin duit, kata gitu kan. Oh ya udah gampang lah, aku bilang gitu. Ya udah aku beliin, ya kan, aku beliin susu gitu. Udah selesai gitu, aku beliin susu. Nah udah gitu, aku ke bandara ceritanya.
Itu kalau bukan pertolongan Tuhan juga, orang ada yang ngegerakin Kosim beliin tiket gitu loh. Kamu mau pelayanan ya katanya. Iya Pak, pelayanan kemana? Ke Jawa gitu kan. Itu waktu itu saya pelayanan ke Malang sendiri ya kan. Tadinya mau berdua nggak jadi karena teman aku itu juga nggak ada ini gitu. Kalau aku jalan aja karena apa? Aku mengandalkan ini gitu, iman gitu. Dengan iman aku harus melangkah gitu, harus maju gitu. Nah, itu sesuatu yang luar biasa Tuhan tolong. Itu benar-benar luar biasa Bapak. Tuhan tolong. Malah aku di Malang itu dijamu sama orang, dicukupkan. Pokoknya sampai aku tuh dikasih transport. Enggak, aku nggak minta, enggak istilahnya ngutang sama dia orang. Enggak, aku cuma bilang, saya mau pulang. Udah, dia bilang mau naik kereta, mau naik pesawat, terserah. Dibeliin tiket pesawat, oke. Dibeliin pesawat, tiket kereta juga oke. Yang penting aku udah melayani gitu kan. Udah, selama aku pelayanan juga, puji Tuhan gitu, selalu ini gitu loh. Nah, aku kan nggak pernah nyusahin gitu lah. Dalam mau pelayanan kemana-mana nggak pernah minta gitu. Oke, Pak Kosim, ini saya mau bertanya nih Pak Kosim ya. Kalau misalnya Bapak nanti ke depannya, misalnya kita kan sebagai pengikut Tuhan Yesus ya, itu kan sudah menjadi ketetapan fondasi kehidupan kita bahwa kita harus pikul salib gitu. Nah, kalau misalnya belakangan hari-hari selanjutnya Bapak mengalami tekanan atau mungkin aniaya, Bapak harus pikul beban. Kira-kira bagaimana Bapak punya respon? Apa Bapak akan mundur dari Tuhan Yesus? Kan tadi Bapak menceritakan Bapak kan mengalami mujizat terus ya. Nah, kalau ke depannya tiba-tiba misalnya ada tantangan, ada penderitaan atau mungkin aniaya atau apa, kira-kira gimana Bapak punya komitmen kepada Tuhan Yesus? Halo. Ya, halo. Bisa dengar? Bisa dengar? Halo? Ya. Pak Kosim bisa dengar saya? Bisa dengar saya? Putus-putus, Pak. Ya, berarti sinyal di tempat Bapak yang kurang ini. Kurang jelas. Kita di sini dengar jelas. Sinyal di sini bagus, Pak. Ya, ini bagus Pak Kosim keluar. Pak Kosim keluar dulu sebentar baru masuk lagi gitu. Keluar dulu beberapa detik baru masuk lagi gitu supaya ini sinyalnya bisa ini. Sekarang gimana? Bisa dengar nggak? Siap. Oh bisa. Oh ya sudah, kalau sudah bisa dengar nggak usah keluar Pak. Ya, kameranya bisa dituruni sedikit Pak Kosim. Kameranya dituruni sedikit. Turunin sedikit. Ya, oke. Sedikit lagi. Kameranya turuni sedikit lagi. Halo Pak. Ya, bisa dengar? Ya, siap. Apa Pak tadi yang Bapak sampaikan ke saya? Kameranya dituruni sedikit lagi dituruni Pak Kosim. Kameranya dituruni sedikit lagi. Iya. Ya, kameranya dituruni sedikit lagi. Oke. Ya. Oke. Oke, udah mantap. Oke. Ya, tadi pertanyaan saya, kalau misalnya, kan tadi Bapak udah cerita bahwa setiap, ya minta maaf ya teman-teman, ini ada gangguan sinyal di tempatnya Pak Kosim. Ya, kita berharap supaya Pak Kosim bisa terhubung kembali dan segera masuk supaya kita bisa berinteraksi di dalam kesaksian yang sudah diberikan oleh Pak Kosim. Ya. Ya, Pak Kosim. Ya, Pak. Ya, bisa dengar saya? Iya. Ya, oke. Saya lanjutkan ya pertanyaan saya ya. Ya, jadi tadi kan Bapak sudah cerita bahwa selama mengikut Tuhan Yesus kan mujizat demi mujizat terjadi ya. Dari hari pertama Tuhan memperkenalkan diri kepada Pak Kosim, itu Tuhan Yesus begitu nyata dan begitu real. Nah, pertanyaan saya, jika di hari-hari selanjutnya Bapak mengalami tekanan, aniaya, kan Tuhan Yesus sudah bilang kalau mau ikut Tuhan Yesus kita harus
sangkal diri dan pikul salib. Nah, kira-kira reaksi Bapak gimana kalau misalnya ada aniaya, ada tekanan yang kadang-kadang membuat kita sepertinya posisi jadi tidak nyaman gitu. Apakah komitmen Bapak terhadap Tuhan Yesus gimana? Apa Bapak mau terus ikut Tuhan, apa Bapak akan mundur dari Tuhan Yesus? Oh, yang pasti selalu ikut Tuhan terus, Pak. Selalu harus, jangan mundur. Sekali Yesus tetap Yesus. Karena apa? Di dalam Yesus ada pengharapan, ada kepastian, ada keselamatan. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Hanya Isa hakim yang adil. Ya, amin. Luar biasa ya. Jadi Bapak sudah ambil satu komitmen bahwa Tuhan Yesus itu adalah harga mati buat Bapak ya. Jadi tidak akan bisa digoyangkan, tidak akan bisa dipengaruhi oleh siapapun sekalipun itu aniaya atau mungkin hal-hal yang sangat menekan kehidupan Bapak ya. Yes. Ya, oke. Baik teman-teman, kita sudah dengarkan kesaksian dari Pak Muhammad Qasim yang begitu luar biasa, di mana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara adikodrati. Ini memang agak jarang ya mengalami hal seperti ini. Tapi itulah Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sangat baik, tidak pernah memilih-milih orang, ya, dari latar belakang apapun, dari kondisi ekonomi apapun, dari ras apapun. Bagi Tuhan Yesus semua disayang sama Tuhan, semua dikasihi sama Tuhan. Dan ini Pak Qasim ini adalah satu bukti yang sangat nyata, bukti yang sangat real bagaimana Tuhan Yesus menyatakan kuasanya yang begitu sangat dahsyat ya, dari hadir di dalam acara KKR dan kemudian terus mujizat itu terus berlanjut. Oke, kita akan kirimkan link di dalam kolom komentar. Silakan Bapak Ibu yang ingin bergabung, yang ingin berdiskusi langsung dengan Pak Qasim, ya kami akan kirimkan linknya di dalam kolom komentar. Dan seperti biasa kami juga harus sampaikan bahwa maksimal pertanyaan 2 dan juga kita berdiskusi yang sehat, tidak saling memotong pada saat berbicara dan juga saling menghargai. Kalau misalnya Anda tidak bisa meyakini apa yang disampaikan oleh narasumber, ya sudah, itu anggap saja sebagai pengetahuan ya. Jadi tidak perlu saling berdebat atau saling membantah begini dan begitu, karena itu tidak akan mendatangkan manfaat buat kita. Oke, silakan yang mau masuk. Selamat malam Pak Joki. Yusuf. Ya, selamat malam Pak Joki. Selamat malam, Mas siapa namanya itu? Baru. Qasim. Mas Qasim. Ya. Oh, Qasim. Ya. Ya, pertama-tama saya mau katakan ya selamat datang dalam keluarga keluarga Kristus ya, keluarga besar Kristus. Yes. Karena pertama juga harus bersyukur karena bukan kita yang memilih Yesus, tapi Yesus yang memilih kita menjadi pengikutnya. Artinya kita adalah domba-dombanya yang akan diselamatkan. Nah, pertanyaan saya, awal waktu masuk atau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu apakah pernah baca dari Alkitab? Kira-kira ayat apa yang pernah dibaca sehingga menggerakkan hati saudara sampai mencari dan menerima Yesus? Silahkan dijawab dulu. Makasih. Sebelumnya sih udah pernah dengar ya waktu di seberang itu. Cuma aku nggak tahu kalau Yesus itu Isa Al-Masih gitu. Oh, sudah pernah dengar ya? Udah pernah dengar. Cuma kan di kosan aku tuh banyak orang-orang Kristen, orang Batak. Ya kan mereka suka nyanyi. Aku bilang berisik dong kalau nyanyi Yesus gitu kan. Aku kan nggak ini gitu loh, nggak ngeh kalau itu tuh Tuhan Yesus, Isa Al-Masih Tuhan Yesus gitu. Oh, terus pernah baca Alkitab enggak? Baca Alkitab nggak pernah. Cuma ya pernah baca cuma kalau di Gramedia itu ya Pak, di Gramedia kan ada tuh banyak. Tapi aku nggak pernah sampai buka-buka gitu.
Berarti waktu menerima Yesus itu karena hanya mengalami mujizat ya, mujizat Iya. yang apa namanya? Lagu besar Mujizatnya anugerah itu ya. Iya. Mujizat Dulu kan penglihatan kah atau mimpi, Pak? itu penglihatan, Pak, bukan mimpi. Itu jelas nyata. Nyata ya? Iya. Oh, iya. Nah, terus Dan waktu halo, ya. Halo? Halo, iya halo. Ya. Setelah menerima Yesus itu, bagaimana reaksi dari keluarga atau teman-temannya, teman-teman Mas itu? Ya ramai banget, Pak, sampai mereka tuh ya benci lah gitu kan, marah gitu kan, tapi ya itu udah harus begitu, pikul salib kan, barang siapa yang ikut aku harus pikul salib. Kan Betul. kamu akan dibenci dunia oleh karena namaku itu Yesus. Betul. Oke. Pak Yusuf, saya yang keduanya saya mau kasih masukan dikit aja, Pak, mengenai live chat itu. Ada teman-teman yang live chat itu mengganggu, ya, itu sangat mengganggu kalau kita membaca komen-komennya, menghina satu sama lain. Jadi saran saya, Pak, kalau bisa yang mengeluarkan kata-kata menghina ya diblok aja, Pak. Karena biarlah channel Bapak ini menjadi channel yang betul-betul murni supaya orang bisa mendapatkan berkat, Pak. Jangan sampai nanti dia kotori dengan kata-kata yang menghina dan jahat. Mungkin itu aja, Pak, ya. Mungkin itu aja, Pak. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih, Pak, Tuhan berkati. Iya, baik Pak Joki. Itu yang beberapa yang menghina dan komentar yang kurang pantas itu sudah kami blokir ya, Pak. Ya, baik Pak Joki. Ya, terima kasih Pak Joki. Tuhan berkati Bapak. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya Pak Cabe. Silakan Pak Cabe. Selamat malam, Pak Yusuf. Malam Pak. Ya. Saya akan menanyakan dari dua sisi. Yang pertama sisi keislaman, yang kedua sisi kekristenan. Untuk sisi kekristenan nanti tolong Pak Yusuf membantu untuk melengkapi jawabannya. Iya, oke. Silakan Pak. Langsung kepada Pak siapa? Kosim. Pak Kosim. Tadi Pak Kosim mengatakan bahwa semasa masih Muslim itu istilahnya bukan Islam kaleng-kaleng ya. Jadi boleh bilang Islam menengah lah gitu. Ya begitulah. Coba saya ingin tahu, Pak. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'alahu iwaja. Tolong bisa dilanjutkan, Pak. Tolong dilanjutkan ayatnya itu. Halo, Pak. Bisa dengar Pak Kosim? Halo. Pak Kosim bisa dengar? Iya. Bisa dengar? Ya. Suara saya nggak kedengaran. Ya mungkin bisa diulang Pak Cabe, bisa diulang Pak, karena kelihatannya nggak kedengaran ya. Halo Pak Kosim. Iya. Halo Pak Kosim. Bisa dengar suara saya? Halo. Iya. Bisa dengar suara saya ya? Ya coba tolong lanjutkan ayat yang saya baca ini. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Ya. Ayat apa itu? Kalau ayat ke-18. Ayat ke-18. Al-Kahfi. Oh, Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat 18. Bukan ayat 18. Surat ke-18. Ayat yang saya baca tadi ayat yang pertama. Coba lanjutkan.
ke ayat Saya yang lihat kedua. Al-Quran. Saya lihat Al-Quran aja ya. Saya udah soalnya sih gini. Sekarang kan gini Pak. Oh, Saya udah lama saya baca Al-Quran lagi. Jadi saya udah banyak lupa. Jadi sekarang kan fokus ke kuliah. Jadi saya tuh udah jarang baca Al-Quran lagi. Jadi gimana kalau saya buka Al-Quran? itu lebih bagus. Bahkan saya seringkali kepada Pak Yusuf, sebaiknya kalau narasumber membaca Al-Quran lebih baik membaca daripada salah atau disalahkan. Lebih baik Hafalan. membaca. Enggak. Emang ini kan saya udah lama, kebetulan saya kan kebanyakan baca Alkitab. Jadi saya bukannya nggak bisa ya, jadi saya lupa gitu. Kalau misalkan saya baca Quran aja gimana gitu. Iya, lebih bagus. Kalau membaca dari ayat pertama saya 1 atau 2 ayat gitu coba. Al-Kahfi itu tadi. Al-Kahfi. Surat ke-18. Surat ke-18 ya. Bentar ya, Pak. Al-Kahfi apa Al-Kahf? Kalau bukan Khof ya, bukan Khof ya. Al-Kahfi yang ke-18, surat urutan ke-18. Al-Kahf. 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 Coba silakan. Kalau Muslim menyebutnya Al-Kahfi. Coba silakan. Iya. Ayat yang berapa nih yang saya baca? Coba kalau membaca dari Al-Quran bukan hafalan, baca saja dari ayat pertama 1 atau 2 ayat gitu. Coba. Oh ya udah, saya baca 1 ayat aja ya. Coba. Maksina fihi abad. Artinya bukan. Mereka kekal. Bukan, yang ya. Al-Kahfi surat ke-18. Ini surat Al-Kahfi yang ke-18. Yang mana lagi Bapak? Ini kan Al-Kahf. Bapak salah kali. Al-Kahf kali yang ke-18 ini aku udah baca. Bunyinya Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'alahu iwaja. Iya benar, ini Al-Kahf ya. Yang ketiganya saya baca ya. Maksina fi abad. Maksina fi abad itu huruf iklab, huruf B, huruf besar. Karena kan Al-Quran itu kan gini ya Pak. Di tajwid itu kan ada tajwid yang untuk membacakan, untuk meluruskan bacaan ayat Al-Quran gini. At-tajwidu hotmul jadwinul al-jadwinul Qur'anu as-simun. Artinya kan meluruskan pembacaan ayat suci Al-Quran. Itu kayak tadi saya baca. Ya kan, maksina fi abad. Itu kan huruf B, huruf besar. Kan di sini kita bukan mengkaji Al-Quran. Saya cuma ingin Bapak membaca kira-kira punya tidak harus betul artinya makhrajnya nggak harus betul, artinya nggak harus betul Pak. Saya ingin tahu Bapak membaca dari ayat pertama coba. Itu Alhamdulillahilladzi aghjala ala abdihi kitaba walam yaj'alhul ijwa. Terus yang keduanya kolimal. Terus? Halo? Terus? Kolimal yukiro bangsa saidam milladuna huwa yubasyirul minal adzina malsuna solati anna lahum ajrun hasan. Oke, suratnya betul, cuma seperti yang saya katakan tadi, kita kali ini tidak mengkaji Al-Quran. Ya. Kalau dikaji Al-Quran itu jelas salah-salah, tapi bukan itu tujuan saya. Saya cuma ingin tahu apakah Bapak benar dari Muslim bukan kaleng-kaleng apa enggak gitu aja. Ya itu tadi enggak dong, jelas salah-salah kalau di runut makhrajnya ya. Ya begini, kemudian pertanyaan saya yang kedua berkaitan dengan kekristenan. Nanti tolong Pak Yusuf melengkapi jawabannya ini. Kita ambil dari sisi yang kita sepakati tanpa kita membicarakan tentang penyaliban Yesus. Kan kita sepakat bahwa saat ini Yesus itu ada di surga, di sisi kanan Allah, atau di sisi menurut Kristen mungkin di sisi kanan Bapaknya.
itu Yesus di surga saat ini itu dalam wujud manusia apa dalam wujud roh, Pak? Ya, oke. Jadi Tuhan Yesus itu ada di surga di dalam wujud manusia dengan tubuh kemuliaan ya Pak. Jadi dia sebagai yang sulung dari antara semua manusia yang diangkat dan diterima menjadi anak-anak Tuhan. Itu. Jelas ya Halo? Pak? Ya. Nah, arah pertanyaan saya tadi kan Bapak ini tadi mengalami perjumpaan Yesus itu bukan mimpi tapi perjumpaan fisik. Nah, itu apa mungkin Yesus yang saat ini berada di surga itu turun ke dunia, sedangkan katanya pendeta siapa itu yang komik terkenal itu siapa itu yang dari Batak itu katanya kalau siapa? Komik terkenal itu loh, komik ahli KW itu loh, siapa itu? Saya nggak tahu ya, namanya siapa ya Pak? Ya. Ya, itu komedian yang di mungkin komik. Intinya saja ya, Pak. Intinya saja kalau Yesus itu sampai turun ke dunia, katanya dunia itu kan kiamat. Menurut pendeta itu. Ya, jadi gini Pak. Jadi gini. Oh, ya. Jadi gini. Dalam setiap keadaan kita harus lihat konteksnya ya Pak. Jadi Tuhan Yesus datang yang kedua kali itu memang untuk menghakimi dunia. Itu di dalam konteks kedatangannya untuk hari kiamat atau hari terakhir, hari istilahnya penghakiman terhadap dunia. Nah, itu konteks yang dimaksudkan oleh ya mungkin komedian yang Bapak sebutkan tadi, saya juga nggak ingat namanya ya. Nah, itu konteksnya konteks seperti itu Pak. Nah, konteks yang disampaikan namanya Mongol Stres, ingat saya Mongol Stres. Ya, oke lah. Ya mungkin Mongol Stres ya. Saya juga nggak terlalu ikuti itu. Nah, konteks yang disampaikan oleh Pak Kosim ini adalah konteks bagaimana Tuhan itu ingin menjangkau setiap pribadi yang Tuhan kasihi dan yang dipilih oleh Tuhan untuk masuk di dalam keselamatan gitu loh Pak. Jadi konteksnya yang harus dilihat gitu loh. Jadi konteks kalau Tuhan hadir seperti kemarin juga seperti Pak Khairul Anwar, itu Tuhan juga kan menampakkan diri kepada dia. Jadi dia lagi sholat pada waktu itu tiba-tiba temboknya itu terbelah dan kemudian dia melihat gunung, terus kemudian tiba-tiba dia melihat Tuhan Yesus berdiri di samping dia gitu Pak. Nah ini konteksnya, konteks ingin menjangkau setiap pribadi, apalagi misalnya pribadi yang istilahnya dari Muslim, mereka kan sama sekali tidak tahu tentang Tuhan. Nah kalau Tuhan tidak menyatakan diri secara real seperti itu, ya mereka tidak mungkin bisa percaya gitu loh Pak. Kalau yang Bapak yang kemarin itu kan boleh disetarakan dengan mimpi, artinya semacam semacam halusinasi atau semacam pokoknya bisa disetarakan dengan mimpi. Tapi kalau Bapak Kosim ini tadi kan hadirnya nyata, real, itu loh maksud saya kan berarti Yesus itu turun ke hadapan di sampingnya pendeta tadi gitu. Ya, jadi itulah konteksnya Pak. Konteksnya kalau yang Pak Khairul Anwar juga bukan ilusi Pak, itu sesuatu yang nyata. Jadi dia lagi sholat, tiba-tiba dia melihat itu temboknya terbelah dan di depan dia ada gunung. Nah, gunung itu pun nanti dia pahami setelah dia berkunjung ke Israel, baru dia lihat, oh gunung ini ternyata yang dia lihat di dalam penglihatan itu, gitu. Dan dia langsung melihat pada waktu itu kan dia melihat Tuhan Yesus sudah berada di tangan di sebelah di samping dia kan. Tuhan Yesus waktu itu bilang ikutlah aku. Nah tiba-tiba Tuhan Yesus sudah ada di samping dia. Jadi itu bukan sebuah ini Pak, bukan sebuah halusinasi. Itu juga bukan sebuah ilusi, tapi itu sebuah penglihatan yang nyata. Jadi konteks yang dialami oleh narasumber yang kami hadirkan ini
mereka memang melihat langsung gitu loh. Jadi konteksnya itu konteks bagaimana Tuhan menjangkau mereka secara pribadi. Nah, sama juga seperti kalau mungkin Bapak baca di dalam Kisah Para Rasul, bagaimana Paulus juga yang tadinya begitu membenci Tuhan Yesus, dia dengan tujuan menuju ke Damsyik untuk membunuh dan menghabisi umat Tuhan, orang-orang yang mengikut Kristus. Itu Tuhan Yesus juga menghampiri dia di tengah jalan, Pak. Nah, itu konteksnya, konteks penyelamatan kepada pribadi yang memang benar-benar tidak mengenal Tuhan dan justru malah mereka membenci Tuhan gitu loh. Ya, kesimpulannya jadi dari pemahaman Kristen berarti Yesus itu bisa menemui apa ya istilah jemaahnya atau mungkin orang-orang yang dipilih begitu. Intinya seperti itu, Pak. Betul, betul. Semua manusia bisa dijumpai Tuhan asal mau buka hati gitu loh, Pak. Ya, soalnya kalau pemahaman di Islam kan sebelum mendekati hari kiamat kan nggak bakal turun. Sekarang masih di surga gitu loh. Ya, itu memang konteksnya konteks yang berbeda, Pak. Itu konteks kedatangan untuk menghakimi gitu loh. Nah, kalau kedatangan pertama itu untuk menyelamatkan dunia. Kalau kedatangan yang kedua itu untuk menghakimi dunia. Nah, kalau konteks yang terjadi kepada pribadi itu konteks untuk menyelamatkan per pribadi yang Tuhan pilih gitu loh. Oke, Pak, cukup. Barangkali kalau Pak menambah atau kalau enggak, saya cukup pertanyaan saya. Ya, mungkin cukup Pak ya. Jadi Pak Kosim mungkin harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain yang sudah antri ya Pak Cabe. Oke. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Cabe. Ya. Oke, Pak Sirait. Selamat malam Pak. Pak Sirait. Selamat malam. Halo, bisa dengar Pak? Pak Sirait. Oke, kalau nggak bisa kita pindah ke Pak Taufik. Pak Taufik. Selamat malam Pak Taufik. Halo, selamat malam. Ya, Shalom. selamat malam Pak. Shalom. Ya, silakan. Terima kasih atas kesaksiannya Pak Kosim. Kalau mungkin mau menambahkan buat tadi Pak Cabe itu, kalau Tuhan Yesus menampakkan diri yang Pak Kosim lihat itu, dia ya sebagai roh dia bisa menampakkan diri, tapi nanti begitu kedatangannya secara fisik dari surga, yaitu tadi Pak Pendeta bilang datang akan menghakimi. Kalau sekarang masih dia menunjukkan diri untuk menyelamatkan. Kemudian untuk saya senang kalau antara ada juga Pak, mudah-mudahan Bapak yang dari Makassar itu loh. Pak Ibnu Kalam. Pak Ibnu Kalam itu saya senang tadi malam dia muncul itu, lama nggak kelihatan. Pak Ibnu itu dia orangnya tidak mau menyalahkan Islam atau Kristen, dia seperti masih mengumpulkan informasi buat dirinya sendiri. Tapi dia saya suka. Dan untuk Pak Kosim, kesaksian Bapak tadi sungguh membawa berkat karena banyak sekali pertolongan yang Tuhan berikan kepada Pak Kosim. Dan yang saya khawatirkan takut disalahartikan oleh banyak orang yang belum percaya. Mereka akan melihat kesaksian Bapak itu bahwa menjadi orang Kristen itu menyenangkan secara berkat. Dan makanya tadi Pak Yusuf tadi sempat menanyakan bagaimana kalau nanti kehidupan Bapak nanti akan ada kesulitan atau pikul salib. Tapi ternyata tadi Pak Kosim juga menceritakan bahwa Bapak sempat tidak disukai oleh keluarga. Cuma tadi kesaksian itu nggak muncul waktu
cerita Bapak yang panjang itu, Bapak tidak menceritakan bahwa keluarga Bapak juga tidak suka dengan berpindahnya keyakinan. Itu salah satu pikul salib, Pak. Jadi itu juga harusnya diutarakan. Jadi orang-orang yang melihat kesaksian Bapak itu, mereka tidak selalu berpikir bahwa menyenangkan untuk menjadi orang Kristen. Tidak selalu. Iya. Sama kita dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, ada merasakan susah senang, tapi bedanya kesusahan kita akan dibukakan jalan oleh Tuhan. Tuhan beri berkat, jadi tidak akan istilahnya kalau dicobai tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Tapi kehidupan Kristen itu pasti ada susahnya juga lah. Ada susahnya. Iya, amin. Iya. Oke. Satu lagi, terima kasih itu. Satu lagi Pak, untuk yang komen-komen Pak Yusuf. Iya Pak. Itu memang ya orang ada yang suka, ada yang tidak komenin. Kalau ya orang-orang yang tidak suka, saya nggak mau komen itu. Ya mereka memang nggak suka, bagaimanapun mereka nggak akan suka. Yang saya mau komen orang-orang percaya yang memberi komen juga. Bagaimana kalau ya bukan tidak membalas ya, tapi di situ gimana kalau kita taruh komen, puji Tuhan, satu lagi orang diselamatkan, itu aja. Apapun kata mereka, kita tulis di situ, haleluya, puji Tuhan, satu orang lagi diselamatkan. Paling itu aja Pak Yusuf. Baik Pak. Oke, terima kasih atas kesempatan. Pak Taufik, terima kasih Pak. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya Pak Faithfully. Pak Faithfully. Ya, halo, selamat malam Pak Yusuf. Malam Pak, ya silakan Salam Pak. Shalom. Ya, silakan Pak Faithfully. Halo. Ya, Pak Faithfully. Halo, Ya, silakan sudah, Pak. Sudah. Ya, wilujeng wengi Kang. Ya, wilujeng wengi, kumaha damang. Damang pangesto. Kang, tadi Akang nyebut katanya paling benci semua orang Batak, orang Manado, orang Chinese ya? Iya. Iya. Berarti Batman-nya Cina itu yang paling dibencinya, Kang. Iya benar. Nah, kebetulan saya dapat 2. Batman-nya Sunda. Jadi Batman teh artinya Batak Manado, Kang. Gitu. Jadi saya Batak Manado kena kan, untungnya saya orang Sunda. Jadi yang kedua saya setelah Batman Cina. Aduh. Habis dari tadi stres mukanya Kang, ditanya ayat aja langsung menciut gitu. Itu sana menciut. Soalnya kan tadi pas ente hafal jujur atau silap soalnya Kang. Iyalah, udah pasti dilupakan lah ya. Masa lalu itu kan prinsipnya dilupakan ya Kang ya, menatap masa depan, betul? Iya, betul. Sip. Kang, menyingkat waktu, ini saya mau nanya nih, Palabahan Nusarius ini ya. Iya, siap. Mungkin masih ingat ya Al Imran 45 yang biasa. Maksudnya biarkanlah itu tafsir masing-masing ya Kang ya. Cuma sekarang saya mau tanya, setelah Akang memiliki iman baru kepada Yesus, pertanyaannya teh gampang. Apakah para murtadin sekarang dapat melihat dengan jelas bahwa konteks 345 itu adalah Tritunggal? Mohon dijawab. Jelas. Halo? Jelas. Ya, jelas ya. Jadi memang jelas. Yesus itu ya firman dan ruh kalau menurut ayat Al Imran ya. Oke, sip. Iya, betul. Berarti kita tidak salah kalau itu kita sampaikan kepada mereka gitu, maksud saya. Tidak. Iya, benar. Laras. Betul ya. Betul. Sip. Terus yang kedua ini mah ya sambil goyon aja Kang. Selalu akan saya sampaikan mungkin sedikit tidak mengenakan buat pendengar atau Pak Yusuf, tapi akan selalu saya katakan, Kang, sekarang Akang percaya Isa Al-Masih yang lahir di kandang
Isa Al-Masih yang lahir di bawah pohon korma, yang ada kandang dombanya, atau Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem di kandang domba? Ayo jawab. Kalau saya sih Yesus lahir di Bethlehem di kandang domba. Oh, jadi nggak ada pohon korma di Bethlehem ya? Nggak ada. Apalagi ada kandangnya di bawah pohon korma mah semut ya Kang ya? Iya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Gitu aja Kang dari saya mah. Sip. Wabil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yusuf. Selamat malam, Tuhan berkati. Selamat malam Pak Faithfully. Tuhan berkati Bapak juga ya. Amin. Oke, kita pindah ke Pak Rimba Borneo. Pak Rimba. Halo, selamat malam. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam. Pak Kosim dan Pak Yusuf. Waalaikumsalam. Keren ini Mas. Keren Mas Bro. Tuhan Yesus yang keren. Siap. Jadi gini, saya nggak menanggapin untuk kesaksiannya. Kalau kesaksiannya mah udah luar biasa. Saya cuma menanggapi nih untuk para Muslim yang ada di kolom komentar yang nonton live-nya Pak Pendeta Yusuf, di mana view-nya 10.000. Coba kalian gunakan akal sehat yang sudah dikasih Tuhan secara gratis. Berpikir, jangan giliran ada orang Muslim yang murtad, kalian cari tahu, kalian dikasih bukti pun kalian tidak percaya. Tapi giliran yang ada yang mualaf, kalian makan itu mentah-mentah omongannya, kalian percaya. Bukankah kalian para Muslim itu mengatakan kalian pintar? Kalau pintar, gunakanlah akal sehat itu. Jangan cuma mendikte orang yang murtad. Giliran ada orang murtad, kalian cari tahu, kalian tes, kalian uji coba. Coba itu kalian lakukan kepada yang mualaf. Kalian tes, kalian uji coba, kalian cari daftar riwayat hidupnya apakah benar. Nah, itu baru orang Islam yang pintar, cerdas. Nah, itu aja sebenarnya saya mau kasih tahu Pak Yusuf sama Bro Kosim, Muhammad Kosim. Baik, Pak. Terima kasih Pak Rimba. Siap, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Ya, jadi terima kasih ya Pak Rimba Borneo. Jadi kita semua narasumber yang kita hadirkan itu sudah melalui verifikasi dan klarifikasi yang berulang-ulang. Jadi kita tidak sembarang ya, artinya semuanya itu ada pembuktian yang jelas ya. Jadi bukan karena untuk apalah menampilkan sebuah kesaksian terus kemudian ujung-ujungnya tidak berkenan kepada Tuhan. Apakah kita siap berhadapan dengan Tuhan? Apakah kita berani? Apakah kita lebih kuat dari Tuhan? Ya, jadi itulah menjadi moto kami, itulah menjadi dasar daripada program ini. Kami tidak sembarang di dalam menghadirkan narasumber. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya, Pak Irfan. Silakan Pak Irfan. Pak Irfan. Halo, selamat malam Pak Pendeta Yusuf. Ya, malam. Silakan. Selamat malam Bapak Kosim. Malam Pak. Pak mau tanya, waktu Bapak melihat Tuhan Yesus itu panjangnya kan 3 meter gitu. Iya. Wajahnya itu gimana sih Pak? Wajah Tuhan Yesus itu, terus sinarnya itu gimana sih gitu? Ya. Apakah seperti yang digambar-gambar itu? Maaf ya, kayak rambutnya agak panjang atau bagaimana gitu? Iya. Halo? Iya Pak. Udah belum? Udah. Nah, kalau yang saya lihat di KKR itu jelas banget ya Pak, tingginya 3 meter, rambutnya pirang, terang banget, wajahnya terang gitu kan, terus tinggi, pakai baju putih itu, jubah putih, tinggi banget, 3 meteran. Itu di samping pendeta ya kan, di samping pendeta jelas gitu. Nah, itu sinarnya itu nyorot gitu ke saya gitu loh.
Pokoknya wajahnya apa sama kayak macam di gambar-gambar yang kita lihat itu, yang seperti di wajahnya gereja. ya. Wajahnya seperti beda. itu. Kalau itu beda. Kalau itu benar-benar jelas banget. Itu wajahnya itu bersinar banget gitu loh, terang. Maksudnya gambaran wajahnya itu jelas atau hanya berupa cahaya gitu? Itu cahaya gitu loh. Itu cahaya jelas banget, bukan gambar, cahaya jelas. Oh, berarti wajah Tuhan Yesus ketutup gitu loh. Iya. Hanya bercahaya gitu ya. Bercahaya gitu, iya. Sama itu benar-benar wujudnya jelas gitu. Tingginya 3 meteran. Pakai sepatu tali-tali gitu loh. Kayak orang-orang Arab gitu ya. Iya, pakai sepatu tali, terus rambutnya Tuhan itu pirang ya kan. Pokoknya kecoklat-coklatan. Saya lihat itu kecoklat-coklatan, terus terang banget ya kan, tapi wajahnya itu ketutup gitu loh. Terus waktu melihat Tuhan Yesus gitu, Pak Kosim matanya nggak silau atau sakit atau gimana gitu? Melihat cahaya kemuliaan Tuhan itu? Iya, pokoknya nggak silau, nggak apa. Pokoknya itu tuh pas ngeliat itu kan dia melambai-lambaikan tangan kan 3 kali. Itu tuh dia itu benar-benar nyorot gitu, tapi wajahnya itu ketutup gitu, sinar gitu loh. Pak Kosim pernah nggak berdoa minta sama Tuhan untuk melihat alam akhirat gitu? Pernah nggak? Supaya orang-orang belum pernah ya? Belum pernah, aku nggak pernah minta itu dan nggak pernah berdoa itu, Pak. Oh, maksudnya untuk melihat, kadang-kadang kan banyak orang Kristen juga nggak percaya dia kemana pergi. Kadang ada juga bilang namanya orang Kristen pasti masuk surga. Cuman kan bukan agama itu yang menyelamatkan, tapi karena kasih Yesus gitu kan. Betul, iya. Itu aja sih Pak. Cuman itu aja. Terima kasih Pak Kosim. Selamat malam. Makasih Pak Pendeta Yusuf. Ya, makasih. Oke, pindah ke penelpon selanjutnya. Pak Zakarnaik. Halo, Pak Zakarnaik. Malam, shalom, Pak. Selamat malam, silakan Pak. Muhammad Kosim. Ya, malam Pak. Ya, terima kasih Kang atas kesaksiannya. Luar biasa sekali. Kang mau nanya. Itu namanya udah punya nama Kristen atau masih nama yang ini? Masih nama yang ini sih ada sih sebenarnya nama baptisnya Pak. Udah punya. Pak. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa sih kalau pakai nama yang ini buat kesaksian juga nggak masalah itu. Justru itu sarana kesaksian yang malah bisa lebih luar biasa gitu ya. Jadi Muhammad bersaksi gitu kan, tapi versi kesaksiannya tuh lain. Kesaksian bertemu Yesus itu luar biasa gitu kan. Jadi kalau orang ada yang mempersalahkan nama gitu kan, kok nama kamu gitu, diganti dong. Ya nggak usah gitu. Apalah sebuah nama gitu kan. Apalagi kalau kita cuma manusia gini. Pak, saya mau tanya, pernah ngalamin persekusi nggak? Itu awal doang ya, persekusi dari kakak ya, tapi nggak lama sih, setahun. Setahun. Ya? Lumayan lama juga itu. Iya. Kalau dari luar keluarga ada nggak? Maksudnya dari orang luar? Gitu? Dari orang luar sih, teman-teman pada bilang gini, kenapa sih lu jadi orang Kristen? Berapa sih lu dibayar jadi orang Kristen? Saya bilang gini, saya jadi orang Kristen gak ada yang bayar. Jangankan 10 M ya, 10.000 nggak ada. Iya, ya nggak apa-apa, tetap kami support, semoga makin teguh aja ya Kang ya. Amin, siap. Ini mau tanya juga, yang tadi saya juga mau tanya juga sama kayak penelpon yang tadi, Irfan ya, brother Irfan, kan? Soal wajah penampakan saat bertemu Yesus itu. Nggak kelihatan face-nya secara maksudnya gambaran face manusia gitu ya, cuma cahaya ya. Cahaya ya, itu wajahnya itu cahaya Pak. Kalau rambutnya pun jelas, fisik badannya jelas, tapi mukanya itu
wajahnya itu ketutup cahaya gitu. Karena pas waktu pas Pak Pendeta nyanyi itu bersinarnya itu yang mantul ke saya gitu. Oke. Terima kasih banyak. Saya juga ya agak tersentak juga sama jawaban itu, karena kalau saya pikir, coba saya tanya dulu, menurut Kang Kosim, kenapa tuh kok nggak pernah nggak bertanya dalam hati, kok wajahnya nggak ditampakin kayak gimana gitu, gambaran manusia? Iya, udah pernah waktu pas dapat berapa bulan itu saya tanya, Tuhan kenapa enggak semuanya full gitu menampakkan ke saya itu ikon sinar gitu. Jangankan itu gitu, kalau kata Tuhan gini, kata Tuhan bilang gini sama saya waktu pas saya baru bertobat ya, belum saatnya katanya, belum saatnya engkau anakku melihat gitu. Itu hanya baru sinar, baru sinar gitu loh. Makanya saya juga waktu itu kan agak kaget gitu. Dan saya bilang gini, kok saya yang melihat, harusnya teman saya dong yang ngajak saya ke KKR itu. Saya bilang waktu pas dia sinarnya mancar gitu, itu jelas banget, terang banget, pokoknya beda dengan lampu yang di rumah saya ini gitu loh. Iya. Izin saya punya pemikiran sendiri sih kalau soal wajah bersinar itu. Karena kalau menurut saya, kalau sampai penampakan Tuhan Yesus itu yang dia tunjukin ke orang yang ingin dia tunjukin kehadirannya, kalau dia tunjukin wajahnya seperti gambaran di foto-foto itu kan nanti beda persepsi tiap tempat, wilayah, negara gitu kan, beda nanti. Jadinya kan nggak benar, jadinya kan masing-masing kesaksian dengan versinya, yang benar wajahnya yang ini gitu kan. Jadi itu kesaksian yang sangat bisa diterima kalau menurut saya, kalau secara face-nya bersinar, karena banyak kesaksian semuanya rata-rata kayak gitu. Jadi orang cuma bisa mengenali dengan ciri-cirinya kayak gini, dia hadirnya bisa meneduhkan hati gitu kan, lembut gitu kan, itu bisa diterima banget itu. Kalau itu saya setuju banget. Dan itu aja, semoga makin teguh dalam memberikan kesaksian. Ini yang namanya Muhammad bersaksi. Untuk Pak Yusuf, terima kasih juga. Adminnya malam ini luar biasa, Pak. Itu seharusnya kayak gitu aja. Dijadikan tiang garam aja itu para Abdul itu. Karena kesempatan yang admin kasih itu udah lebih banyak dari yang seharusnya. Kita kasih mereka kesempatan untuk lebih sopan, lebih bertanggung jawab dalam berkomentar kan. Tapi udah overlap ya, kita jadikan tiang garam aja udah, nggak apa-apa itu. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanannya Pak Kosim dan Pak Yusuf. God bless. Terima kasih Pak Zakarnaik. God bless you too. Ya. Oke, puji Tuhan. Kita pindah ke penelpon selanjutnya, Pak Hercules. Halo. Shalom. Shalom Pak. Shalom Pak Yusuf. Shalom Pak. Shalom juga Bapak Muhammad Kosim. Shalom. Iya, sehat Pak Muhammad Kosim ya. Puji syukur, alhamdulillah sehat sampai saat ini. Iya, amin Pak. Udah makan nggak ini Pak? Yes. Puji Tuhan udah, tadi kebetulan habis puasa. Oh iya Pak. Tadi saya dengar ada sempat dulunya sebelum mengenal Kristus sempat benci dengan 3 suku tadi itu Pak ya. Batak, Cina dan Manado nggak salah Pak ya. Iya. Iya, kebetulan saya orang Batak ini Pak. Tidak apa-apa. Oke Pak, tidak apa-apa. Jadi udah kenal orang Batak itu banyak yang baik-baik loh Pak. Oh ternyata baik-baik. Malah bapak angkat saya banyak orang Batak. Iya. Di Tanah Batak itu juga Pak banyak itu ada satu tempat wisata rohani, tepatnya di Tarutung itu Pak. Salib Kasih. Iya. Tempat di mana penginjil Nomensen dulu yang dari Jerman yang memberitakan Injil kebenaran Kristus ini ke Tanah Batak. Dia menumpangkan tanahnya untuk memberkati Tanah Batak itu Pak, agar pekabaran Injil di Tanah Batak itu bisa tersebar dan diterima. Dia juga itu Pak Nomensen pelopor gereja HKBP itu Pak,
Huria Kristen Batak Protestan, itu banyak mengalami mujizat-mujizat waktu pengabaran Injil di Tanah Batak itu, Pak. Dia juga itu, Pak, yang membuat Bibel bahasa Batak itu dia langsung yang menulis itu, Pak. Dia seorang misionaris asal Jerman, mampu dia menuliskan terjemahan dalam bahasa Batak Alkitab. Itu suatu mujizat juga itu, Pak. Sedangkan kita orang Batak langsung tidak mampu itu, Pak. Seperti itu. Ini, Pak. Kalau tidak salah, Pak Muhammad Qasim ini anak angkat Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim ya, Pak ya? Betul. Oh iya Pak. Kirim salam Pak dengan Pak Saifuddin Ibrahim. Saya salah satu pendeta kebanggaan saya itu, Pak. Iya. Ini Pak, satu lagi Pak yang ingin saya tanyakan. Apa yang sekarang itu menjadi pembeda antara yang dulu dengan sekarang Bapak bisa menerima Kristus sebagai juru selamat dalam hidup Bapak? Ya, saya jawab ya. Oke, Pak. Kalau dulu saya kan belum ada kepastian. Kalau sekarang saya udah pasti gitu. Kalau saya udah pasti, kalaupun saya misalkan mati ya, udah pasti saya ke surga. Tapi ke surga itu juga kita harus benar-benar dengan Tuhan itu harus benar-benar gitu. Jangan cuma main-main ikut Tuhan itu, jangan cuma setengah-setengah, cuma jadi Kristen KTP, jangan. Jadi kita tuh benar-benar ikut Tuhan Yesus itu benar-benar dari hati semuanya gitu. Jadi kalau di Kristen itu buat saya itu udah ada kepastian, udah ada jaminan. Beda dengan di seberang ya belum ada kan, ya itu menurut saya gitu. Dan saya semenjak jadi Kristen ya, semenjak saya ikut Tuhan, apa yang saya perkatakan itu dengan iman saya itu ya terbukti nyata gitu. Oh iya. Oke Pak. Cuma itu aja Pak. Pesan saya kepada Pak Muhammad Qasim, tetap semangat di dalam Kristus. Karena keselamatan hanya ada datang di dalam Kristus. Dia sudah datang ke dunia ini untuk memberikan garansi keselamatan, jaminan menuju surga. Amin, Pak. Juga terima kasih kepada Bapak Pendeta Yusuf Manubulu. Tetap semangat, Pak. Amin. Terima kasih, Pak. Tetap sehat. Oke, Pak. Terima kasih. Selamat malam. Shalom. Shalom. Tuhan berkati Bapak ya. Oke. Pak Bonar. Selamat malam, Pak Bonar. Oke, selamat malam Pak Yusuf. Malam Pak, malam. Selamat malam juga para narasumber. Ya. Malam Pak. Iya. Puji Tuhan, malam ini kami sebagai penonton channel YouTube Pak Yusuf ini sangat diberkati Pak. Oleh kesaksian Bapak. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Qasim tadi, Yesus menampakkan diri di hadapan Bapa itu sangat luar biasa. Sebenarnya penampakan Tuhan Yesus di hadapan kita itu sebenarnya bukan ibaratnya bukan apa namanya itu boleh dikatakan bukan omong kosong Pak, karena di dalam Alkitab sudah ada ayatnya itu. Di Injil Matius 18 ayat 19 sampai 20 Pak. Coba kita baca sama-sama ya Pak ya. Ya. Ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang ada di surga. Ayat ke-20. Sebab itu di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya. Mungkin bisa dibacakan, Pak. Bisa. Kumpul dalam namaku. Sebab di situ aku ada di tengah.
Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya. Jadi kesaksian Bapak ini luar biasa, Pak. Ini benar-benar firman yang ada di sini ini benar-benar nyata buat Bapak. Ya. Jadi bagi teman-teman para penonton di sini, kesaksian Pak Kosim ini 2000 tahun yang lalu di Alkitab sudah ada. Benar, sampai saat ini juga benar-benar nyata. Amin. Amin. Oleh karena itu, kita sebagai yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, merupakan suatu kebanggaan bahwa firman Tuhan tidak akan sia-sia, ya dan amin. Amin. Ya. Kemudian mungkin saya juga ingin menyampaikan bahwa di medsos banyak sekali channel-channel yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Itu hanya karangan pendeta, hanya karangan orang Kristen. Pada malam ini saya ingin memberikan suatu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu bukan karangan, tetapi 2000 tahun yang lalu sudah dikasih info di Lukas 2 ayat 11, Pak. Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Iya. Iya. Ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Iya. Ya. Amin. Ini yang menyatakan bahwa jadi orang Kristen itu tidak karang-karang. 2000 tahun yang lalu sudah firman Tuhan mengatakan kabar yang disampaikan oleh malaikat surga sendiri kepada para gembala yang ada di sekitar Bethlehem tempat Yesus dilahirkan. Kemudian kalau kita baca juga di Wahyu 1 ayat 8, Pak. Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8. Di sini Yesus berkata, "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa." Jadi Yesus ini adalah sebelum dunia ini jadi, dia sudah ada. Dia Maha Kuasa. Dia adalah Allah itu sendiri. Jadi tuduhan-tuduhan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyesatkan umat Tuhan, jadi ayat-ayat inilah yang menjadi jawaban buat mereka. Iya, Pak. Itu saja Pak Yusuf dan Bapak narasumber. Ya. Semoga kesaksian Bapak menjadi berkat buat banyak orang dan pelayanan Bapak semakin hari semakin diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat malam Pak Bonar. Ya, oke, kita pindah ke selanjutnya, agama dan keyakinan. Shalom Pak Yusuf, selamat malam. Shalom, malam Pak. Shalom Pak Kosim, selamat malam. Shalom Pak, selamat malam. Salam sejahtera, Tuhan memberkati. Oke, pertama-tama saya ingin memberi satu masukan kepada
saudara-saudara kita yang di chat ini, kiranya mengertilah bahwa program ini adalah program tentang kesaksian, tentang penginjilan, tentang pengabaran Injil kepada saudara-saudara kita yang lain yang tidak seiman. Di sini memang bukan tempat untuk kita harus membagi caci maki atau umpat. Dengan rasa hormat, saya ingin memberi satu dorongan kepada saudara-saudara kita Kristen untuk tidak membagi omongan apapun kepada mereka hanya untuk menambah sesuatu hal yang sia-sia. Kita ini berkumpul di sini di program Pak Yusuf ini adalah program yang sangat luar biasa. Program yang Tuhan berkati melalui hikmat yang Tuhan berikan kepada Pak Yusuf sehingga peribadatan kita dalam tempat ini menjadi satu bagian yang murni memberitakan kasih Kristus, bukan memberikan satu dorongan umpatan-umpatan. Jadi sesama Kristen kita harus mengertilah bahwa saudara-saudara kita di luar sana memang tidak mengerti apa arti perkumpulan orang-orang kudus. Orang-orang kudus yang dimaksud Tuhan adalah orang-orang yang mau menyaksikan kemurahan Tuhan. Jadi mohon saudara-saudara untuk tidak mengambil bagian dari umpatan-umpatan orang-orang yang tidak berkepentingan. Kalau ingin mendebat, silakan. Pak Yusuf ada nanti kalau mau mendebat, silakan masuk. Oke, sampai situ. Nah, saya ingin memberikan satu penjelasan tentang pertanyaan sebelumnya tentang melihat Yesus. Nah, orang kan berpikir bahwa melihat Yesus itu adalah melihat secara kasat mata. Sebenarnya yang kita sadari adalah bahwa Tuhan itu adalah roh. Ketika kita melihat Yesus dalam penampakan, bahwa roh Tuhan itu berhubungan dengan roh kita. Karena apa? Karena roh kita itulah yang akan melihat Tuhan. Dan itu kenyataan, nyata. Seperti kita melihat adanya. Sama seperti ketika Saulus melihat Tuhan. Orang-orang di sekitarnya itu hanya mendengar suara. Tapi Saulus melihat Tuhan, Yesus, cahayanya. Kenapa Saulus tidak bisa melihat Tuhan secara komplit, utuh? Karena memang yang Saulus lihat adalah bahwa rohnya itu sedang berhadapan dengan Tuhan. Dan dia melihat roh kemuliaan itu dengan sinar yang menyala. Sama seperti Bapak Kosin tadi. Bapak melihat memang seperti kasat mata, tetapi roh itu yang mengajak mata Bapak itu untuk melihat kemuliaan Tuhan. Sehingga Bapak tidak akan bisa melihat wajahnya. Karena apa? Karena kemuliaan Yesus itu begitu besar. Sehingga roh kita ini tidak sanggup untuk menembus roh kemuliaan Tuhan itu sendiri. Begitu. Jadi saudara-saudara Kristen dalam memahami sebuah penglihatan atau sebuah kejadian penampakan, lihat itu dalam roh. Kalau kita lihat dalam kasat mata, kita tidak akan bisa melihat. Karena mata kita ini saja sudah banyak dosa, toh? Nah, jadi ketika kita berhubungan dengan Tuhan, maka roh kita ini keluar untuk melihat Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu hadir. Nah, sebagian orang yang murtadin masuk mendapatkan berkat dalam penglihatan dan keajaiban-keajaiban, itu dihubungkan dengan roh kita yang ingin jujur melihat kebenaran Yesus. Kalau kau ada penyangkalan dalam dirimu, maka penyangkalan itu akan membebani diri sendiri. Begitu. Nah, ketika roh itu hadir, maka seperti Bapak Kosin tadi, tanpa Bapak sadari, Bapak diperlihatkan beberapa banyak mujizat, beberapa banyak penampakan, dan itulah yang Tuhan inginkan untuk menguatkan bahwa aku hadir di sini, ada, benar-benar ada. Sekalipun orang lain tidak percaya, tapi kamu melihat aku. Seperti murid-muridnya mengatakan, Tuhan, tunjukkan Bapa itu pada kami. Gitu. Tapi Yesus bilang, sudah berapa lama kamu ikut aku? Gitu. Nah, di situ terlihat bahwa mereka ingin melihat nyata, kasat. Tetapi Yesus melihat bahwa apa yang kulakukan ini adalah roh yang bersama-sama dengan kamu. Itulah aku, Bapa itu. Nah, begitu. Jadi orang Kristen memang perlu pengajaran roh tentang penglihatan itu apa.
Karena banyak orang Kristen juga berpikir begini, mana benar sih? Ada orang lihat Yesus gambarnya di Timur Tengah lain, gambarnya di Prancis lain, gambarnya di mana lain. Oh bukan. Wajah Yesus itu akan kau lihat ketika kau mengenali dia. Bukan melalui gambar itu. Apakah gambar itu seperti yang di gereja sana? Oh enggak. Itu hanya imajinasi. Jikapun imajinasi itu memiliki kebenaran dalam penglihatan roh kita, memang apa yang salah? Mungkinkah Yesus melakukan hal itu? Bisa saja. Dia menunjukkan gambar di gereja itu aku. Lalu kita meyakini, oh itu Yesus. Tetapi kelihatan itu kan mencerminkan bahwa roh kita yang sedang berbicara. Bukan mata kasat. Mata kasat kita gini. Saulus itu dibutakan Tuhan. Bukan karena cahaya itu saja. Tetapi Tuhan ingin memberikan satu tantangan kepada Saulus. Untuk bagaimana dia merasakan kehadiranku itu. Dan kamu menerima kehadiranku itu. Melalui tantangan kebutaan itu. Sehingga perjalanan dia ketika dia menemui saudara-saudara murid-murid Yesus yang lain. Dia tahu perjalanan itu bahwa Yesus menuntun dia dalam roh. Nah begitu. Oke. Saya sebenarnya tidak ingin berpanjang karena yang lain juga pasti akan membutuhkan penjelasan. Tetapi intinya bahwa jangan lihat sesuatu hal itu dari kacamata kuda kasat, tidak akan bisa. Nah, oke, kesimpulan saya begini, tolong agar Bapak Pendeta Yusuf ini dibantu untuk mengamankan program ini dari orang-orang Kristen saudara kita, agar kita memiliki hikmat dalam berbicara di chat ini dengan tidak menanggapi berlebihan. Ingat ya, kita ini harus mensupport, jangan jadi menjatuhkan. Karena saya yakin bahwa narasumber apapun yang dilakukan, yang dihubungi oleh Pak Yusuf, Tuhan juga pasti akan memberi hikmat yang besar. Tidak mungkin asal sembarang comot lalu masuk asal ngomong doang. Oh nggak bisa, jangan. Kita berdoa kepada Bapak Yusuf agar program ini banyak luas. Ini saya yakin ini ditonton semua negara. Saya yakin. Karena apa sebenarnya begitu? Karena YouTube ini, media sosial akan dipergunakan Tuhan untuk menggoncang dunia sekarang ini. Salah satunya lewat program Bapak Yusuf ini. Semakin program ini besar, semakin nama Tuhan dipermuliakan, semakin banyak orang diberkati atas program ini, dan narasumber-narasumber yang juga Tuhan memberkati. Oke, selamat malam Pak Yusuf. Kasih, maaf, Pak. Ya. Kiranya Tuhan memberkati. Salam sejahtera. Amin. Oke, salam sejahtera. Selamat malam, Pak. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya, Pak Adiso. Halo, Adiso, selamat malam. Selamat malam, Pak Yusuf, Pak Muhammad, ya, Kosim. Ya, tadi saya menyimak dari awal, sangat seru sekali dan saya sangat terberkati. Ya. Banyak juga teman-teman yang sudah komentar dan sudah menanyakan, dan saya pikir saya hampir nggak dapat pertanyaan sudah hampir semua sudah hampir terjawab. Tetapi dari tadi saya melihat ada jalan itu subscribe YouTube tuh Yusuf Manubulu. Sebenarnya kalau anak Tuhan ya sebenarnya nggak usah lah nggak usah disuruh ya gitu ya, langsung mendukung seperti yang tadi agama dan keyakinan tadi itu katakan. Kita saling mendukung, saling mensupport. Jadi saya juga punya akun YouTube, baru belajar juga dari Pak Yusuf Manubulu mengenai apologet melawan agama-agama yang bertentangan dan memiliki paham yang mencomot-comot Alkitab lah. Jadi nama channel saya itu juga Adi Solahagu. Nanti kalau sudah mencari Adi Solahagu, ada kemarin gandengan tangan. Nah, itu namanya bekerja sama. Pertanyaan saya dari sini untuk Pak Muhammad Yasim. Apa bedanya dulu dan sekarang? Pak Muhammad Yasim. Ya. Ya. Itu pertanyaannya dipending dulu. Itu pertanyaannya dipending dulu, dan saya senang sekali bertemu dengan Pak Yusuf Manubulu. Saya nggak begitu menyimak ya videonya Bapak mengenai komentar Pak Esra Soru.
Bagaimana Bapak mengenai hal itu? Sehingga kita terbuka aja lah dengan Pak Esther Asoru, dengan Pak Yosua Tebu. Bapak tergolong orang mana sebenarnya? Kalau itu mungkin nanti di topik tersendiri ya Pak, karena kita saat ini lagi fokus di kesaksian daripada ini Pak Muhammad Qasim ya. Oke, jadi baik. mungkin Terima nanti kasih, di topik Pak. tersendiri. Oke, Baik, siap. Pak, baik. Oke, Ya, terima ya. kasih, Pak. Terima kasih Pak. Ya, Tuhan berkati Bapak ya. Mampir di channel ADS juga. Ya. Ya, baik Pak. Terima kasih ya. Oke, dukung ya, saling mendukung. Amin. Ya. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya, Pak Sam. Pak Sam, silakan Pak Sam. Shalom Pak Yusuf. Pak Shalom, shalom Pak. Ya. Pak Muhammad Qasim, shalom Bapak. Shalom Bapak, selamat malam. Puji Tuhan Pak, kami sangat terberkati oleh kesaksian Bapak malam hari ini. Tuhan berkati. Amin. Pak terima kasih, Muhammad Qasim. Amin. Pak, tadi waktu Bapak sudah terima Yesus, itu Ibu masih hidup ya Pak? Masih sama-sama dengan Bapak? Masih Pak, masih hidup. Itu juga sempat terima Yesus ya, cuma nggak diekspos gitu karena kan nggak diekspos dia tuh karena kan aku masih menghargai kakak-kakak gitu, udah sempat udah didoakan juga sama Pak pendeta saya gitu. Amin, itu yang paling penting Pak. Jadi sebelum meninggal, ayah, ibu, kakek, nenek, kakak, adik, semua saudara-saudara kita, pastikan mereka sudah menerima Yesus. Itu yang paling sangat-sangat penting Pak Muhammad Qasim. Yeah. Puji Tuhan, saya meyakini Ibu, orang tua yang terkasih, Bunda sudah bersama-sama dengan Bapak di surga. Amin, amin. Saudara-saudara Bapak, kakak adik, apakah sudah menerima Yesus? Aku kebetulan anak bungsu dari 5 bersaudara. Saat ini aku masih memberitakan ke mereka, tapi mereka bilang, Isa Al-Masih itu bukan Allah, bilang gitu kan. Ya udah, aku juga nggak memaksa gitu loh Pak. Jadi intinya kita yang penting memberitakan kabar baik ini dengan penuh kasih. Betul. Gitu aja. Betul. Dan berdoa terus Pak, supaya semua saudara-saudaranya dimenangkan buat Tuhan. Itu yang paling penting Pak. Jadi keselamatan itu bukan buat hanya milik kita, tapi harus kita bagikan kepada orang lain, lebih khusus kepada keluarga kita. Satu orang bertobat, seluruh dan seisi keluarga itu akan dimenangkan buat Yesus Kristus Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Pastor Yusuf, saya tambahkan satu lagi pernyataan Pak. Ya, silakan ini Pak. Analisa Sam malam hari ini. Ya, silakan Pak Sam. Dari 56 negara Muslim di dunia, kurang lebih Pak, 75% miskin. Negara-negara yang mayoritas, kurang lebih 56 negara di dunia, 75% negara miskin. Pendapatan bruto itu sangat kecil, termasuk Indonesia. Nah, negara ini miskin, itu disebabkan pertama karena konflik dan perang. Ini analisa Sam malam hari ini, buat saudara-saudara yang mendengar malam hari ini. Itu disebabkan... Analisa pribadi ya Pak? Betul, analisa pribadi saya. Ya, jadi ini bukan data secara umum ya, ini analisa pribadi saja. Betul, analisa pribadi saya, tapi ini saya dapat dari berbagai sumber Pak. Ya, itu akibat konflik dan perang. Dan konflik dan perang ini disebabkan oleh karena ajaran yang salah. Saya tidak menghakimi apapun kepercayaan orang lain, tapi ada ajarannya yang salah, sehingga ada peperangan dan konflik. Dan sampai hari ini masih terjadi. Ya, kalau saya sebutkan negara-negaranya banyak itu sekali, itu mulai dari Irak, Turki, Irak, Pakistan, Jordania, Suria, Mesir, Libanon, Siprus, ya, sampai kepada Maroko, Tunisia, itu sampai kepada Libya, Yaman, Sudan, Aljazair. Ini negara-negara yang mayoritas Muslim. Ya, jadi, nah apa yang mau saya sampaikan pada malam hari ini adalah kesaksian-kesaksian di channel YouTube Pak Yusuf Mandubulu itu adalah menandakan bahwa Yesus akan segera datang kembali. Tuhan sudah dekat. Jadi
Nah, saudara-saudaraku umat muslim yang mendengarkan malam hari ini bukan hanya bercanda-bercanda loh. Anda kalau tidak percaya kepada nama Yesus, Anda dihukum. Ini bukan bercanda-bercandaan. Anda akan dihukum siapapun, bahkan orang Kristen sekalipun. Kalau Anda tidak bertobat, Anda akan dihukum. Ya, luar biasa. Ini Pak Muhammad Qasim, luar biasa. Saya tidak berkata-kata panjang malam hari ini. Apa yang disampaikan tadi sebelum pembicara tadi, iman dan keyakinan tadi agama, bahwa Allah itu roh. Ya, Yohanes 4 ayat 24. Oleh sebab itu, Tuhan akan melawat semua negara-negara Arab, semua negara-negara Timur Tengah, semua negara-negara Muslim akan Tuhan jamah. Dan saya percaya dan saya meyakini itu. Prioritas Tuhan adalah menjamah-jamah mereka dan membuat orang bertobat, mengenal Yesus Kristus Tuhan. Jadi Tuhan, Allah, Yesus Kristus Tuhan sangat-sangat mengasihi negara-negara Arab, negara-negara Timur Tengah, negara-negara yang dilanda peperangan, pembunuhan, dan pemberontakan. Bahkan beberapa hari kemarin ada bom bunuh diri. Bukan bom bunuh diri, tapi ada peledakan bom yang sangat dahsyat sekali. Tuhan mengasihi bangsa dan negara ini. Kita harus berdoa buat mereka. Lebih khusus juga buat Indonesia, negara muslim terbesar di bawah kolong langit ini. Tuhan Yesus sangat mengasihi bangsa Indonesia. Dan saudara-saudara umat muslim, Tuhan sangat sayang kepada Anda. Yesus Kristus Tuhan adalah Allah dan Tuhan yang hidup, sangat mengasihi bangsa Indonesia, negara-negara Arab, negara-negara Timur Tengah, negara-negara yang dilanda peperangan, negara-negara yang miskin, oleh karena ajaran yang salah, oleh karena pemberontakan, oleh karena pembunuhan, oleh karena pemberontakan, oleh karena peperangan, oleh karena perbedaan syariat-syariat, oleh karena perbedaan-perbedaan kultus, oleh karena tidak bisa free, oleh karena semua disekat, semua dikekang, semua hak ajasi perempuan dikekang dan dicekik dan dipatahin lehernya. Semua hak ajasi manusia itu diambil alih oleh iblis. Tuhan akan melepaskan semuanya itu. Karena ajaran Tuhan itu adalah ajaran yang kasih. Lebih khusus kepada perempuan, wanita-wanita yang kita kasih, yang kita cintai. Mereka tidak bisa lagi ada di dalam pengekangan, di dalam pengikatan. Mereka sungguh-sungguh mengalami nasib yang sungguh-sungguh menyedihkan menurut saya. Ada istri ke-1, istri ke-2, istri ke-4, sampai istri ke-berapa. Mereka dijadikan menjadi budak. Hak asasinya dicopot oleh iblis. Tapi Tuhan sangat sayang. Tuhan akan memakai wanita-wanita, perempuan-perempuan yang hebat di bangsa Indonesia dan negara ini. Dan negara-negara muslim. Itu aja yang mau saya sampaikan malam hari ini. Tuhan sayang bangsa Indonesia. Tuhan sayang bangsa-bangsa Arab dan bangsa Timur Tengah. Itu analisa Sam malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Yusuf dan terima kasih. Memberkati Pak. Terima kasih Pak Sam. Jadi teman-teman dukung doa supaya Tuhan bekerja dan bisa melawat semua bangsa yang ada di dunia ini ya, supaya banyak bisa mengalami kasih Tuhan Yesus yang sempurna. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya Pak Budi. Pak Budi, selamat malam. Halo, shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam Pak Budi. Pak Muhkosim ya? Iya. Pak Muhkosim. Jadi saya sebagai orang Kristen, saya cemburu karena sejak dari lahir sampai dan sekarang ini punya kerinduan untuk mengalami hal yang seperti yang disaksikan oleh Pak Qasim, tapi itu tidak pernah. Jadi memang Bapak memperoleh berkat yang luar biasa, memperoleh anugerah yang luar biasa, yang tidak diperoleh oleh kita yang memang dari lahir, dari sejak lahir kita sudah mengenal Tuhan Yesus. Nah, mungkin menurut saya bahwa dengan apa yang dialami oleh Pak Qasim itu akan terus menjadi berkat ketika yang sudah dipelajari dari hamba-hamba Tuhan, bahkan mungkin sekarang lagi sementara mendalami firman. Kalaupun memang itu dijalani dengan penuh sukacita, saya sangat percaya bahwa Pak Qasim tidak hanya sebatas malam ini, tapi akan terus dan terus menjadi saksi Kristus yang yang hidup. Kemudian selanjutnya yang berkaitan dengan tadi mungkin ada yang menyampaikan berkaitan dengan proses penampakan.
itu hak mutlak dari Tuhan. Model apapun, tetapi itulah Tuhan yang kita percaya. Itu poinnya. Kemudian mungkin saya juga sepakat dengan ada beberapa penelpon tadi ya, berkaitan dengan saudara-saudara kita yang ada di kolom chat. Saya kira bahwa kita hadir di sini, kita semua ingin untuk menjadi berkat. Jadi kekristenan itu bukan hanya sekedar karena kita Kristen kemudian kita melalui, harusnya kehidupan kita menjadi surat terbuka. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang? Bagaimana kita, kalaupun kita mau menegur orang, tetapi tegurlah dalam kasih. Bukan kemudian kita saling, kita saling berhadapan-hadapan. Sebab kekristenan itu tidak akan berarti apa-apa apabila masih ada benci, ada dendam, ada bla bla bla. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kepada kita seperti itu. Jadi mungkin himbauan saja kepada kawan-kawan yang ada di channel ini, marilah kita menjadi saksi. Menjadi saksi bukan hanya seperti yang dialami oleh Pak Kosim ataupun mungkin Pak Pendeta Manubulu, tetapi kita semua dengan cara kita chat itu juga kita bisa menjadi saksi yang hidup. Bagaimana kita memproklamirkan tentang Yesus yang adalah kasih. Dan semoga saja Pak Kosim tetap dengan kehidupan yang takut akan Tuhan. Dan demikian pula saya tetap mendoakan Pak Yusuf, saya tidak punya emas dan perak, yang ada pada saya hanya doa. Semoga channel ini senantiasa diberkati dan terus diberkati dan diberkati sampai Maranatha. Shalom. Amin. Terima kasih, shalom. Ya, jadi sedikit saya tambahkan buat Pak Budi bahwa tidak perlu kita istilahnya menjadi cemburu karena melihat Pak Kosim mendapatkan kasih karunia yang melimpah, melihat Tuhan mujizat berkali-kali. Ya, Tuhan Yesus berkata pada saat dia berbicara kepada Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Ya, jadi itu adalah kekuatan kita karena Tuhan itu Tuhan yang sangat sempurna. Jadi sekalipun kita tidak melihat seperti apa yang dilihat oleh Pak Kosim, tapi kita di dalam roh kita melihat dia dengan nyata karena di dalam hidup ini Tuhan Yesus selalu nyata buat kita. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya ke Pak Purba. Pak Purba, selamat malam. Selamat malam Pak Yusuf. Malam Pak, silakan Pak. Pak Kosim. Malam Pak. Malam, udah larut malam kita masih bisa berhubungan. Ini karena kuasa daripada Tuhan Yesus. Dan malam ini kembali saya berbahagia lewat YouTube-nya Pak Yusuf ini. Dengan banyaknya orang atau yang terpanggil atau dipanggil oleh Tuhan seperti Pak Kosim ini. Dan tadi saya dengar Pak Kosim ini adalah orang yang sangat membenci kekristenan awalnya, apalagi orang Batak tadi ya, itu ada Pak apa tadi dia juga itu ya. Ya kami sangat mengasihi orang yang sangat yang membenci karena apa? Memang karena belum mengenal Pak ya. Ya saya tuh nggak kenal maka nggak sayang ya kan. Tadi Bapak tadi kan Bapak punya orang tua juga ya bilanglah banyak juga orang Batak ya kan gitu. Ya mudah-mudahan lewat kesaksian Bapak ini juga makin banyak saudara-saudara kita yang di seberang itu makin mengerti bahwasanya tidak selamanya ras atau sara itu ya bisa membuat kita menjadi benci terhadap orang lain. Sebab dengan mengenal Tuhan kita akan bisa lebih kenal, lebih dekat, lebih sayang, lebih penuh kasih yang selama ini mungkin kita masih pendendam, masih pemarah, tapi saya yakin Pak Kosim setelah mengenal Tuhan Yesus itu berubah, apalagi tadi lewat kesaksiannya dengan 6 tadi Pak ya, udah makan 6 piring nggak kenyang-kenyang, ya 6 botol tadi nggak, dia bilanglah nggak puas gitu ya. Dan memang saya pun masih tanda tanya kok masa sih bisa, tapi nggak ada yang nggak bisa kalau Tuhan Yesus yang meridoi ya, yang memberkati. Tapi satu pertanyaan saya Pak Kosim sekarang kuliah ya di teologi. Dan kuliah atau udah selesai Pak di teologinya? Pak Kosim bisa dengar?
Pak Kosim. Mungkin lagi sinyalnya lagi ini Pak, lagi tidak terhubung ya. Ya, mungkin kita tunggu sebentar, Pak. Sebentar Pak Purba ya, kita lagi upayakan dulu supaya bisa tersambung kembali. Ya, Pak. Pak Kosim. Halo Pak Kosim. Ya. Mungkin saya jawab aja kali Pak Purba ya. Jadi Pak Kosim ya dia ambil istilahnya seperti kayak seminar atau kegiatan-kegiatan kayak begitu Pak Purba untuk kondisi saat ini gitu. Oh ya. Iya Bukan Pak. di STT, Pak ya? Kenapa Pak? Bukan di STT ya? Saya juga belum terlalu pasti ya. Artinya yang saya dengar waktu saya istilahnya berdiskusi berdialog sama Pak Kosim, jadi dia sering ambil ikut kegiatan-kegiatan ya seperti kayak seminar atau pembelajaran singkat gitu. Apa mungkin juga sekarang sedang STT, saya juga kurang pasti gitu loh Pak Purba. Ya, tadinya saya mau tanya apa memang udah bulat hatinya untuk melayani gitu loh. Oke, ini Pak Kosim sudah tersambung Pak sebentar. Pak Kosim. Pak Kosim. Ya, salam Pak. Pak, bisa dengar Pak? Iya, salam. Ya, silakan Pak Purba, silakan Pak. Selamat malam Pak Kosim. Malam Pak. Ya, masih nyambung. Satu tadi pertanyaan saya Pak. Bapak kan sekarang sedang sekolah di teologi. Iya. Di STT ya Pak ya? Iya di STT Pak. Puji Tuhan. Iya. Berarti kan ke depan itu Bapak memang betul-betul sudah bulat mau jadi saya karena STT larinya ke pendeta kan gitu ya Pak ya? Iya. Ya puji Tuhan karena banyak juga rekan-rekan kita yang bolehlah katakan seperti kawan kita seberang bilang murtadin itu ya hanya untuk mencari tameng saja. Tapi kan kalau lihat kesaksian Bapak ini, Bapak betul-betul yakin mau melayani Tuhan, ya kan? Iya. Sudah bulat hatinya untuk melayani, memberikan pencerahan kepada banyak orang. Tadi mungkin sudah ditanya Pak Yusuf juga, kalau terjadi sesuatu hal yang mungkin bisa membuat Bapak gimana ke depan, Bapak tadi sudah jawab, sudah pasti Bapak akan bulat hati untuk mengikuti Yesus, dan saya yakin sekali itu. Tapi Pak, saya bukan nakut-nakuti, semakin ke depan Pak, makin banyak tantangan Bapak ini. Apalagi dari seberang itu. Saya yakin. Tapi walaupun banyak tantangan, saya lebih yakin lagi bahwasanya Bapak akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Biasa semakin banyak tantangan, semakin kuat kita bertahan, Tuhan akan dukung dengan lebih dahsyat lagi. Saya yakin itu. Amin. Tapi misalnya kalau Pak Kosim jumpa dengan kayak seperti Pak Cabe tadi itu, karena Pak Cabe ini selalu ngetes. Saya lagi ikuti YouTube-nya Pak Yusuf ini, setiap Pak Cabe ini masuk, dia selalu ngetes gitu. Coba yang ayat begini, coba yang begini. Mungkin Bapak dikira tadi kan yang Muslim kaleng-kalengan lah, ya kan? Muslim kaleng-kaleng gitu ya. Bukan Muslim beneran gitu. Atau mungkin dikirain Pak Yusuf ini buat settingan gitu ya. Padahal semua yang dimunculkan oleh Pak Yusuf dalam YouTube-nya ini, semua sudah melalui ya penyaringan yang luar biasa lah ya, pertanggungjawaban katanya ya. Dan saya yakin itu karena saya lihat dari sepanjang saya mengikuti YouTube-nya Pak Yusuf ini, hampir setiap malam saya mengikuti, semua yang bersaksi itu betul-betul memang kredibel kekristenannya dan tidak beralih lagi. Walaupun memang di YouTube lain saya yang minggu lalu itu ada lihat ada pendeta masuk Muslim, masuk lagi Kristen, masuk. Cari sama ya bilang mualaf center mana itu kan. Saya kasihan lihat Bapak itu. Karena dia dari Muslim masuk Kristen, dari Kristen masuk Muslim, sekarang dicari-cari. Dan saya yakin Bapak akan kayak gitu. Saya yakin Bapak akan kuat di dalam Tuhan, apalagi dengan kesaksian Bapak tadi. Tuhan itu sudah melawat Bapak. Jadi mudah-mudahan kalau doa kami, semoga Bapak
semakin kuat dan pelayanannya ke depan semakin diberkati Tuhan. Keluarga Bapak juga semakin diberkati Tuhan. Begitu dengan Pak Yusuf Marubulu, diberkati kekuatan. Oke, Pak. Terima kasih Pak Purba. Tuhan berkati Bapak juga ya. Ya, makasih Pak. Selamat malam. Selamat malam Pak. Oke, pindah ke Pak. Halo. Pak Sam. Pak Sam. Silakan Pak Sam. Halo, malam. Malam Pak. Salam Pak Kosim, Pak Yusuf. Ya, shalom, shalom. Ya. Jadi gimana ya? Pak Kosim kan sebelumnya dari agama sebelumnya tahu bagaimana cara berpikir waktu sebelumnya itu. Nah, memang kita sulit menjelaskan firman Allah kok menjadi manusia. Kenapa yang setahu kita firman Allah kan dibukukan, atau firman Allah yang nggak perlu untuk diingat, yang menguap saja seperti manusia berbicara, selesai didengar menguap. Nah ternyata kan kekristenan firman Allah itu kekal menjadi manusia. Nah firman Allah yang menjadi manusia ini kok bisa dihidupi oleh roh Allah? Nah, kalau roh Allah yang menghidupi firman Allah yang ada di bumi, apakah roh Allah tidak ada lagi di langit? Nah, atau tidak ada lagi di surga? Nah itu kan sulit kita menjelaskan itu. Mungkin kalau latar belakang Pak Kosim mengerti cara berpikirnya menurut kitab suci sebelumnya, apa selama ini Pak Kosim sudah pernah mencoba menjelaskan, atau misalnya Pak Kosim di challenge nih, ditantang di debat gitu. Bapak Kosim sudah pernah coba gitu bagaimana menjelaskan untuk mengikuti cara nalarnya yang sebelumnya Pak Kosim pahami? Pernah. Tapi memang sulit ya memahami bahwa kok firman Allah menjadi manusia, lalu firman Allah yang menjadi manusia itu dihidupi oleh roh Allah ya. Berarti apakah roh Allah yang di surga itu tidak ada lagi gitu? Jadi complicated ya. Iya, nggak nyampe Pak pikiran ke mereka. Iya gitu. Tapi gini ya, apa maksudnya, kita nggak boleh berputus asa. Pasti ada jalan. Pasti ada jalan beserta doa. Jadi ya memang dimulai dari keluarga dulu, baru teman, baru orang lain. Memang kesaksian ini juga sebenarnya saya sebut sebagai orang-orang banyak dapat belajar dari pengalaman orang lain, learning by other experience gitu. Jadi orang-orang lain dapat belajar banyak dari pengalaman Pak Kosim. Dan saya senang channelnya Pak Yusuf ini yang bersifat kesaksian. Pengalaman transendental atau pengalaman spiritual itu identik, berbeda-berbeda, masing-masing memiliki kekhasannya sendiri, tidak seragam, jadi tidak membosankan karena Pak Kosim caranya berbeda, Pak kemarin itu sangat berbeda, pokoknya tidak ada yang sama, jadi semua itu caranya berbeda gitu. Jadi saya bersyukur semoga channel Pak Yusuf ini semakin maju. Jadi orang-orang banyak dapat belajar pengalaman dari orang-orang memiliki atau pernah mendapatkan berkat yang sangat luar biasa, karena tidak banyak yang mendapatkan karunia seperti itu. Saya rasa sih kadang-kadang kita yang lahir dari Kristen pun merasa cemburu Pak, merasa iri, kok saya tidak mengalami pengalaman spiritual yang sehebat itu gitu. Pengalaman spiritual saya kok sepertinya hanya kecil-kecil aja, tapi tetap kita syukuri juga sebenarnya. Tapi kan kalau pengalaman spiritual Bapak ini kan kesannya wah sekali gitu, wah gitu. Saya juga mempunyai pengalaman spiritual kebersamaan dengan Tuhan, tapi tidak sewah Bapak, atau ya perasaan saya aja mungkin. Saya rasa karena semua pengalaman spiritual itu pasti wah ya, karena ide berbeda, masing-masing caranya berbeda. Saya rasa itu Pak, semoga kita doakan bersama channel Bapak baik, jalan lancar, terus maju, banyak didengar orang, banyak orang belajar dari pengalaman yang disebarkan melalui channel Bapak Yusuf, dan juga Bapak Muhammad Kosim juga diberkati dalam kehidupannya sehari-hari bersama keluarga, di kesehatan. Puji Tuhan, haleluya. Baik, amin. Pak Sam, terima kasih, Tuhan berkati Bapak ya. Oke, kita pindah ke Pak Jongga. Ya, mungkin selamat malam Pak Jongga. Oh, selamat malam Pak. Ya, dengar Pak? Mungkin ya bisa dengar Pak. Mungkin bisa singkat-singkat aja Pak ya, soalnya masih banyak yang antri nih Pak. Ya, silakan.
Saya cuma mau bilang untuk saudara-saudara kita yang Kristen, jangan gunakan kata murtad untuk mengatakan orang Muslim ke Kristen sih Pak. Tapi mohon Bapak koreksi ya, saya juga orang berdosa, takutnya salah juga gitu kan. Karena di Amsal 12 ayat 28 itu ditulis Pak. Boleh dibuka Pak atau saya baca aja ya Pak ya? Di jalan kebenaran. Ya, di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Nah, jadi saran saya sih, kalau orang-orang dari agama yang lain masuk Kristen itu jangan kita katakan murtad seperti itu sih Pak. Kemudian untuk Pak Kosim, saya mau nanya Pak, waktu Bapak Islam, agama yang dulu Bapak sering ngekafirin orang nggak gitu Pak? Sering banget Pak. Nah itu sebenarnya ini karena kasih kita sama mereka sih Pak. Mereka percaya juga dengan Alkitab kan Pak. Sedangkan kan di Alkitab juga dikatakan di mana ya? Saya lupa deh. Saya buka dulu ya Pak ya. Ya boleh. Katanya kan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi untuk saudara-saudara kita yang Muslim atau yang lainnya, diusahakan jangan ngomong jangan bilang-bilang kafir ke orang-orang selain di agama mereka sih. Hanya itu sih Pak, saya hanya mau ngasih tahu itu aja. Makasih Pak, coba dikoreksi lagi Pak Pen, takutnya ada yang kurang Iya. Terima kasih Pak. Baik Pak Jongga. Jadi artinya memang orang yang dari agama lain masuk ke Kristen itu memang tidak pas kalau kita sebutkan murtadin ya. Cuman kita kan di dalam kontekstual penyampaian kepada supaya bisa menjadi jelas dipahami banyak orang, ya kita harus melihat itu untuk kepentingan orang banyak. Jadi kita pakai saja istilah murtadin, walaupun kita sendiri tidak setuju dengan istilah itu ya, supaya bisa menjadi jelas bahwa pengertian dari murtadin itu adalah orang yang dari Islam masuk Kristen, orang yang tidak mempercayai Yesus adalah Tuhan, kini sekarang sudah mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi kita pakai istilah itu bukan berarti kita setuju ya Pak dengan istilah itu, tapi kita hanya untuk memudahkan supaya membuat pengertian ini bisa tersampaikan kepada siapapun yang melihat acara ini. Oke, terima kasih. Kita pindah ke Pak Ayub. Pak Ayub, silakan. Halo, Pak Ayub. Shalom Pak Yusuf. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Dari kemarin saya mau mencoba ini Pak. Kemarin sudah ini ya. Saya ada satu pertanyaan buat Pak Muhammad Kosim ya. Sama beberapa saran, masukan aja untuk Pak Yusuf. Semoga pelayanannya semakin diberkati, dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil dan kabar baik. Kepada Pak Kosim Pak, saya terkesan dengan pengalaman pribadi Bapak yang bertemu dengan Yesus. Tapi saya tidak iri Pak. Kenapa? Kalau saya Kristen dari kecil, saya punya prinsip, Tuhan Yesus akan datang untuk orang yang berdosa, untuk menyelamatkan Bapak. Jadi Tuhan Yesus lebih mementingkan orang-orang yang seperti Bapak dulu gitu loh. Satu harapan, Bapak Kosim semakin kuat di dalam Tuhan dan siap untuk memikul salib yang mungkin akan dikenakan pada kuknya Pak Kosim Pak. Saya merasa dikuatkan dengan kesaksian Pak Kosim. Saya juga punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, di mana Tuhan sudah menolong dan menyembuhkan saya dari sakit yang saya derita. Dulu saya divonis dokter 10 tahun yang lalu, hampir 20 tahun yang lalu itu tumor otak. Tapi puji Tuhan saya sembuh dan saya bisa berkarya sampai dengan sekarang. Amin, puji Tuhan. Semoga Tuhan senantiasa memberi kekuatan kepada Pak Muhammad Kosim untuk tetap teguh di dalam iman Kristus. Sama Pak Yusuf, mungkin saya ada sedikit saran ya. Silakan, ya Pak. memang saya
hampir setiap hari melihat tayangan dari channelnya Pak Yusuf. Saya sangat ibaratnya kagum Pak sama Bapak, karena begitu banyak orang yang mencerca, memaki yang tidak suka, tapi Bapak tetap jalan terus. Dan saran saya Pak, untuk yang mungkin mengolok-olok, memaki, lebih baik tidak usah diblokir Pak. Ada saatnya nanti Tuhan jamah mereka. Tetap kasih kesempatan mereka untuk menyaksikan kesaksian dari saudara-saudara yang sudah jadi murtadin Pak. Ya memang saya setuju sih jangan murtadin Pak. Insyafer atau taubater gitu Pak. Dan mungkin satu lagi Pak. Saya memang perhatikan Pak Cabe ini setiap acara Bapak dia masuk itu selalu ngetes. Cuman mau tidak mau mengharuskan murtadin-murtadin yang jadi tamu dari Pak Yusuf ini jadi menoleh ke belakang. Ada baiknya mungkin sedikit lebih fokuskan pertanyaannya ke arah pertanyaan, bukan pengetesan Pak. Karena mungkin harus berupaya keras untuk mengingat kembali apa yang sudah dilupakan. Apalagi kan beberapa murtadin sudah mungkin lebih dari 10 tahun, 20 tahun yang lalu dia meninggalkan ajaran lamanya. Gitu loh Pak. Jadi kesannya kalau dia terbata-bata, saya sangat menyayangkan Pak. Karena memang itu bukan tujuan Pak Yusuf, saya rasa situasinya seperti itu ya Pak. Itu aja Pak. Mudah-mudahan channel ini tetap jalan, semakin bertumbuh, semakin diberkati, dan menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Iya, Tuhan berkati Bapak ya. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya Pak John Crusader. Penelpon terakhir. Selamat malam Pak Yusuf, Pak Muhammad Qasim. Shalom. Ya. Malam Pak. Shalom. Iya, saya perhatikan tadi kesaksiannya ya mungkin dari beberapa kesaksian tadi ya cukup mungkin beberapa cukup mengherankan bagi beberapa orang, tapi luar biasa bagi umat Kristen sendiri, karena dalam kekristenan sendiri mujizat-mujizat seperti itu sudah sering kali terjadi. Yang mau saya tanggapin itu tadi Pak Muhammad Qasim mengatakan tadi ya, kalau dulu sebelum memeluk kekristenan benci banget gitu sama beberapa 3 suku yang tadi itu. Ya memang sering jadi jadi pembicaraan terutama di daerah-daerah Jakarta, Jawa Barat itu memang sering sih Pak, karena mungkin orang itu dikatakannya bahwa penjajah atau bagaimana kan menempati itu, jadi ya selalu salah pahamnya begitu. Padahal setelah Bapak sendiri yang mau saya tanyakan cuma ini Pak, waktu Bapak sendiri sudah memeluk Kristen atau menikah dengan istri Bapak yang orang Chinese, kira-kira gimana itu Pak? Apakah seperti yang Bapak pikirkan selama ini semuanya seperti itu, apa bagaimana Pak? Supaya teman-teman kita juga ini paham gitu kan. Ya. Saya gini Pak, waktu saya pertama itu kan gini, saya bilang ya udahlah saya minta jodohnya sama Tuhan orang Chinese gitu kan, karena orang Chinese itu orang Chinese itu cantik-cantik gitu kan. Nah saya bilang di doanya, Tuhan saya minta jodoh orang Chinese, sarjana ekonomi, putih, tinggi, cantik. Tuhan jawab bodas tuh, lah gitu bener, ya Pak, gitu. bodas. Bodas putih pisan. Iya, bodas pisan. makanya waktu saya kesaksian di Jawa Timur, untung nggak orang Batak katanya, nggak kok orang Kupang katanya. Kalau orang Kupang katanya hitam
Mirip-mirip nggak Pak? Anak saya bule banget Pak, anak saya ganteng banget, bule anak saya. Makanya Oh tanya iya sama Pak iya. Yusuf tadi. Pak Yusuf tadi lihat anak saya, isi saya. Bule banget anak saya, Oh gitu ganteng. ya. Iya, Oh iya. 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 Mirip Iya. bapaknya. Kelihatan Enggak, sih mirip Pak. maminya. Oh, mirip maminya ya. Iya, putih. Saya pikir tadi waktu ngomong Sinandar ini mirip-mirip suaranya, ternyata bukan Pak narasumber Muhammad Qasim ternyata. Soalnya suaranya agak mirip dengan orang yang dikenal orang-orang di sini gitu. Ya, ya sih luar biasa sih kesaksiannya, memang fakta sih begitu yang terjadi. Bahkan per hari ini ya itu yang paling nggak disukain sih kalau orang, ya kita maklumin aja lah. Karena kan narasi-narasi yang dibikin juga ke mereka itu yang menyebabkan hal-hal seperti itu. Ya, ya untuk tanggapan saya tentang beberapa pertanyaan dan tanggapan narasumber tadi udah cukup jelas sih. Sebenarnya memang begitu. Mungkin setelah ini akan ditanggapin lagi sama Muslim Menjawab atau channel-channel yang lain yang sedang bersiap-siap untuk dengan apa ya, dengan jawaban-jawaban yang biasa menyudutkan atau membalikan cerita gitu ya. Mungkin dari saya ke Pak Yusuf ya, itu kemarin tanggapan terhadap jawaban terhadap tudingan-tudingan itu sudah cukup jelas sih. Makanya kegalauan juga itu kalau saya pikir dari hasil bincang-bincang kemarin malam ya. Ya mungkin itu saja sih Pak Yusuf, Pak Muhammad Qasim untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih ya Pak. Shalom. Baik Pak, shalom Pak. Ya, Tuhan berkati juga Pak. Oke, penelpon terakhir Bang Ol. Bang Ol, silakan Bang Ol. Bang Al. Ya, makasih Pak Yusuf. Ya, makasih Pak. Silakan Pak. Saya cuma ini aja Pak, saran sama Pak Yusuf tadi yang menyarankan yang like chatnya itu loh Pak. Kalau bisa jangan diblokir. Itu kan kita sudah percaya sama kekuasaan Tuhan, jadi dipercayakan aja. Kalaupun ada yang seperti itu ya biarlah, itu menandakan imannya juga ya kan. Terus saya mau tanya sama Pak Qasim ini. Malam Pak Qasim. Malam Pak. Ya, ini Bapak kan ini sudah masuk Kristen. Kalau dulunya kan Bapak benci sama Kristen, sama orang Batak, sama orang Manado, sama orang Chinese. Tapi mungkin sekarang sudah sayang mungkin ya kan. Benci tapi rindu. Iya, benar-benar cinta Pak, benci. Iya, iya. Saya mau tanya ini aja Pak. Mungkin Bapak kan dulu sudah pernah Muslim. Dan sekarang Muslim, Bapak Pak. Iya. Udah mengalami lah. Iman sebagai Muslim itu kan sudah ngalami. Iya. Waktu Bapak benci sama Kristen itu. Terus sekarang sudah mengalami macam mana menjadi anak Tuhan itu. Ya. Bapak sudah mengalami juga prosesnya dari Muslim ke Kristen. Sekarang ini kan banyak juga Pak yang istilahnya dari Kristen jadi Muslim yang mualaf gitu loh Pak. Kira-kira bisa nggak Bapak kasih contoh apa membuat orang itu jadi mualaf seperti itu? Menurut Bapak, kalau Bapak ini kan jelas gara-gara dipilih Tuhan. Kira-kira orang itu mualaf, siapa yang milih orang itu jadi mualaf gitu loh Pak? Itu aja. Mohon penjelasannya Pak. Siap. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Aku jelaskan ya. Yang pindah dari Muslim, dari Kristen ke Muslim itu karena mereka merasa kecewa, kepahitan, terutama kalau misalkan di dalam pelayanan mereka kebanyakan ada orang kepahitan di dalam pelayanan sama pendeta, sama jemaat, sama teman-teman. Kebanyakan tuh orang kan kepahitan, mungkin dia udah nggak kepake lagi apa dia dulunya kurang paham firman Tuhan, nggak mendalami firman Tuhan, ya kan? Karena apa? Kalau menurut saya firman Tuhan itu kan iya dan amin, hidup gitu kan. Barang siapa yang percaya dengan firman Tuhan, ya pasti kita juga iman kita dikuatkan gitu. Nah, kenapa dia jadi mualaf? Mungkin dia itu kalau menurut saya banyak kekecewaan. Mungkin dia kepahitan juga gitu kan. Sekarang gini, kalau orang Kristen melihat manusia udah pasti kecewa. Karena apa? Di firman Tuhan bilang gini, berharap jangan mengandalkan manusia ya kan, berharap kepada Tuhan gitu kan. Firman Tuhan Yeremia bilang seperti itu kan.
Karena apa? Firman Tuhan bilang ini, kita kalau melihat manusia dan mengandalkan manusia pasti kecewa gitu loh. Kekecewaan yang ada gitu. Makanya kalau saya pribadi sekarang ini selalu mengandalkan Tuhan gitu. Karena apa? Tuhan itu buat saya segala-galanya. Apa yang saya minta itu semua pasti terjawab gitu. Karena bukan kita karena istilahnya mu'alaf karena dari Muslim ke Kristen katanya gampang. Enggak juga begitu gitu. Karena apa? Kalau menurut saya orang yang jadi mu'alaf itu dia karena kepahitan, bisa jadi dia kecewa gitu. Berarti gara dia tidak meyakini imannya seperti itu Pak waktu di Kristen itu ya. Betul. Soalnya kalau ikut Tuhan itu kan harus memikul salib. Betul. Ya, terus tadi yang itu loh Pak Yusuf kan nanya Bapak juga. Saya juga sebenarnya sudah dengar tentang kesaksian Bapak, tapi saya tadi ragu. Tapi ditanya Pak Yusuf tadi tuh udah cukup jelas. Selama ini kan Bapak kan dikasih yang enak-enak. Semua serba ada, kekuasaannya ditunjukkan, ikut Tuhan itu serba ada seperti itu. Nah, saya takut seperti yang keraguan Pak Yusuf tadi itu kan nanya, kalau nanti disuruh mikul salib, soalnya Tuhan itu kalau ikut Tuhan itu harus nyawanya sama kayak Yesus itu, nyawanya pun dikasih. Iya. Nah, itu. Nah, mudah-mudahan lah apa yang Pak Kosim imani ya sampai selamanya seperti itu. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bang. Pak Yusuf. Terima kasih Bang. Ya, Bang Selamat malam Pak Yusuf. Salam. Selamat malam, shalom. Ya, puji Tuhan teman-teman. Terima kasih atas kesetiaannya, atas kebersamaannya yang sudah hadir bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Dan sekali lagi bagi teman-teman yang tadi yang memberikan komentar-komentar dalam kondisi yang kurang bijaksana, ya mungkin nanti kami akan pertimbangkan lagi untuk kami buka kembali, karena kami hanya ingin supaya di dalam komentar-komentar itu terjadi suasana yang mendatangkan faedah, yang mendatangkan manfaat bagi banyak orang ya. Nanti kami akan pertimbangkan, kalau memang artinya memungkinkan nanti kami akan buka kembali ya. Jadi itulah harapan kami supaya kita di dalam diskusi baik secara telepon maupun secara live chat ya sedapat-dapatnya bisa memberikan masukan atau komentar yang berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Oke, puji Tuhan. Pada malam hari ini kami sampaikan juga bahwa kami terus berdoa buat Anda semua supaya terus mengalami kebaikan Tuhan, terus mengalami anugerah Tuhan, terus mengalami apa yang disediakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Ya, dan yang terakhir kami beri kesempatan kepada Pak Kosim untuk memberikan closing statement untuk semua yang mendengarkan acara kita pada malam hari ini. Silakan Pak. Pesan saya terakhir, jangan sampai meninggalkan Yesus ya, karena di dalam Yesus itu ada kepastian, karena Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup. Sekali Yesus tetap Yesus, jangan sampai berpindah agama. Karena apa? Barang siapa yang meninggalkan keselamatan itu rugi gitu. Buat saya tetap ikut Tuhan Yesus, tetap kuat di dalam iman, tetap andalkan Tuhan. Jangan sampai mengalami kepahitan dan kekecewaan terhadap manusia. Andalkan Tuhan dalam setiap apapun. Itu aja pesan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya kesaksian saya menjadi berkat. Baik. Kami juga atas nama semua yang telah bersama-sama dengan kita pada malam hari ini menyampaikan terima kasih kepada Pak Kosim yang sudah bermurah hati untuk berbagi kesaksian, berbagi kehidupan dengan semua yang sudah melihat acara ini. Dan kami berdoa Tuhan Yesus yang maha baik, Tuhan Yesus yang maha berkuasa, Tuhan Yesus yang sangat nyata, terus melimpahi Bapa dengan anugerah dan kemurahan, memberkati Bapa di dalam pelayanan, memakai Bapa di dalam setiap rencana dan kehendak-Nya, untuk bisa memenangkan lebih banyak jiwa untuk dibawa pulang ke dalam kerajaan surga.
Oke teman-teman, di kesempatan yang terakhir kami ingin mengajak bagi semua umat Tuhan, bagi Anda yang diberkati dengan apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad Qasim, ya kami mengajak kita untuk sama-sama bisa saling mendukung. Anda yang diberkati, Anda yang rindu memberikan persembahan kasih kepada Pak Qasim, di layar deskripsi di bagian bawah dari video ini, Anda bisa lihat di situ ada tercantum nomor rekening dari Pak Qasim, ya. Berilah dengan sukacita. Kalau Anda tidak punya, ya tidak usah memberi, ya. Saya hanya ingin mengajak bagi Anda yang diberi kesempatan untuk memiliki kondisi ekonomi yang cukup atau mungkin lebih, Anda yang ingin berbagi, silakan, jadi Anda bisa mendukung pelayanan Pak Qasim, ya, sehingga dia bisa terus memberitakan Injil kemanapun Tuhan mengutus dia. Oke, semuanya kita sudah sampai di penghujung dan kami berdoa Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa di program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kemenangan.